bagaimana ya? Menurut Ustadz Pak Yusuf Delia, Alkitab itu termasuk firman atau kebenaran Allah atau enggak? Enggak, bukan. Oke. Kenapa saya menjawab seperti itu? Ada ayatnya di Lukas 1-3. Karena itu bukan firman Tuhan, tapi dari hasil penyelidikan, gitu. Kayak begini. Apabila seseorang merasa bahwa sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya itu, apalagi mencari kesalahannya, tetap akan salah. Dalam segi apapun pasti salah. Contoh, kalau saya tidak suka seseorang, kan orang itu barang-barangnya pun aku nggak suka. Kendaraan mobil motor pun yang lewat depan rumahku nggak suka. Jadi artinya begini, jadikan Pak Ustadz itu sudah menganggap bahwa kebenaran dalam Alkitab itu tidak benar. Di dalam diskusi apapun itu sudah pasti akan mendapat celah untuk membuat kesalahan. Baik. Salah bang, dugaan Anda salah kalau seperti itu terhadap saya. Beda. Saya tidak menyalahkan semuanya juga. Karena ada kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Gitu. Ada kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, bukan berarti saya tidak suka ajarannya semuanya, enggak. Jadi saya nggak bisa cari alasan untuk menyalahkan semuanya, enggak. Apa yang betul, tetap kita katakan betul. Contoh, perkataan Yesus, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Apakah saya suka atau tidak suka dengan ayat ini? Mau saya tidak suka dengan Alkitab Anda, tetap saya katakan ayat ini betul, gitu. Ya, jadi bukti-bukti kan setiap orang Kristen kalau berbicara itu kan selalu mengambil ayat Alkitab. Jadi sekedar menjawab tapi mereka juga menampilkan bukti ataupun sejarah-sejarah yang fakta dan valid untuk menjawab dan membenarkan segala sesuatu. Itu untuk pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, aku mau bertanya dulu yang kedua. Menurut Pak Ustadz, Allahnya orang Kristen dan Allahnya orang Muslim sama atau beda? Beda. Oke. Itu kalau sudah ada perbedaan, sudah pasti ajaran dan aliran dan segala sesuatu itu beda. Nah, Allah orang Kristen itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Beda juga. Beda juga, bukan. Allah Kristen pertama nggak ada Allah Kristen, Pak. Anda perlu tahu. Allah Israel ada, Allah Islam ada, Allah Kristen nggak ada. Terus apakah Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub beda juga? Ya, jadi begini. Aku menggunakan kata Kristen bukan berarti bahwa karena ini perdebatan antara Kristen dan Muslim, perdebatan dan Israel, gitu ya, atau keturunan dari Israelnya. Aku menggunakan kata Kristen karena Kristen menggunakan Allahnya orang Israel. Enggak. Itu klaim sepihak. Ya, soalnya kalau kita lihat gini, Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Israel itu beda jauh gitu. Kenapa? Pertama, ya Tuhannya Kristen itu tidak menciptakan langit dan bumi. Nggak ada pengakuan Yesus dia menciptakan langit dan bumi. Sedangkan Tuhannya Yahudi atau Israel itu dia menciptakan langit dan bumi. Ada klaimnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bentar saya jelaskan dulu kenapa beda. Tuhannya Israel itu tidak akan jadi manusia dan bukan manusia, serta bukan anak manusia. Dia tidak akan berubah dan Tuhan Israel tidak sama dengan apapun.
Beda dengan Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen menjelma jadi manusia. Ini udah beda jauh dengan Tuhannya Israel gitu. Ya. Tadi jawabannya Pak Ustadz bahwa Tuhan orang Kristen itu tidak menciptakan langit dan bumi. Begitu ya. Sebenarnya Mana ada pengakuan Yesus? ini tidak perlu lagi dijelaskan karena aku sering nonton perdebatan ini, banyak sekali yang sudah menjawab pertanyaan dan hal gini, dan aku dengan yang sudah disampaikan. Mungkin saja sudah mengetahui tapi suka untuk mengorek lagi bahwa Yesus atau Tuhan atau Firman, mungkin aku cuma ingatkan sedikit aja, bahwa Firman itu adalah awal. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Itu menyatakan bahwa dia adalah Firman. Jadi ini yang mungkin aku sudah dengar sih, sudah banyak yang menjelaskan tentang ini. Dan ayat-ayat yang sudah disampaikan Pak Ustadz juga sudah mengatakan ini. Tapi aku tadi awal dari aku bertanya tadi, apakah Pak Ustadz percaya bahwa Alkitab itu adalah kebenaran? Pak Ustadz dengan jelas, dengan menyatakan bahwa tidak. Iya, jadi, tidak. Menyatakan demikian, ayat apapun, penyampaian apapun tidak akan masuk. Ada pengecualiannya. Ya. Gini, kalau Anda menyampaikan yang apa dikatakan oleh Yesus, contoh ayat yang saya katakan tadi, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa, itu betul, saya betulkan. Gak semuanya salah, gitu. Ya. Jadi kata Esa itu kan kata satu-satu di dalam kealahan. Nah ini sudah banyak juga yang menjelaskan satu di dalam kealahan yang sudah disampaikan berkali-kali, dan aku ini sangat senang untuk menonton diskusi ini. Ya. Jadi gini Pak, ya. Jadi kenapa saya katakan Tuhan Israel, Tuhan Abraham, Abraham, Ishak dan Yakub itu beda dengan Tuhannya Kristen, karena Tuhan dari Abraham itu bukan manusia, tidak akan jadi manusia, tidak akan berubah. Dan melihat Tuhan Abraham, maka manusia akan mati, gitu. Terus Tuhannya Abraham, Tuhannya para nabi, itu dia tidak mau disamakan dengan apapun. Yesaya 46 nomor 5. Dia tidak mau disamakan dengan apapun dan dia tidak akan berubah. Di Malayaki 3 nomor 6. Terus Hosea 11 nomor 9, dia bukan manusia yang kudus. Di Bilangan 23 nomor 19, dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Jadi nggak akan ada Tuhan itu menjelma jadi manusia. Kalau Tuhan kan, Tuhannya Kristen kan menjelma jadi manusia. Udah beda dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Gak sama. Sebenarnya kalau Pak Ustadz itu berbicara itu sambil menunjukkan bukti, fakta, tulisan dan data. Bisa aja Pak Ustadz menunjukkan itu dan saya membaca supaya semua orang, karena kalau cuma hanya menyampaikan kan tidak semua orang yang adalah Kristen. Tapi banyak yang persen yang di sini yang aku bisa mengetahui bahwa itu adalah orang-orang Muslim. Jadi fakta dan semua yang Pak Ustadz sampaikan itu seperti sahabat kita di tetangga sebelah juga, kalau itu dia membukakan fakta-fakta atau tulisan-tulisan atau terjemahan-terjemahan yang bisa kita baca bersama. Baik. Supaya ini punya bentuk pembahasan, ajaran, kata-kata yang bisa kita sampaikan. Baik. Saya bukain satu-satu Pak ya, yang saya baca tadi. Ya, saya 46 nomor 5. Ya, ini Tuhannya Yahudi ini ya. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Jadi Tuhannya Abraham, Tuhannya para nabi, Abraham, Ishak dan Yakub tidak mau disamakan dengan apapun, apalagi sampai menjelma gitu. Oke? Ya betul sekali Pak Ustadz. Sorry, aku potong. Oke. Allah bangsa-bangsa itu banyak Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz sudah tahu kan.
hal itu, bahwa Allah bangsa-bangsa itu sangat banyak, dan Allah bangsa-bangsa itu juga yang mempengaruhi bangsa Israel itu untuk menyembah patung dan berhala. Kita menyembah patung dan berhala waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima dua lebat. Itu pun Allah-Allah yang lain itu pun mereka mengubah. Bahkan pemimpin bangsa Israel pun seperti Harun pun harus menurut untuk meleburkan emas, untuk membuatkan lembu emas untuk penyembahan dan untuk menyembah itu Allah. Dan Allah di dalam seluruh itu bisa menyatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain. Betul. Ya, jadi spesifikasinya Allah lain kayak gimana? Nggak boleh sama, gitu. Jangan sama aku dengan karena aku adalah Allah pencipta segala sesuatu. Ini lanjut Pak. Ya. Nih kita lanjutkan dulu yang saya baca. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi bedakan dulu. Kalau ada Allah yang jadi manusia, bukan Tuhannya para nabi dan bukan Tuhannya Abraham. Oke, aku bisa mengambil satu kesimpulan dari pernyataan dari Pak Ustadz ini, bahwa di dalam keislaman maupun dari ajaran Pak Ustadz sendiri, bahwa tidak menerima akan Allah anak, gitu ya. Tidak menerima bahwa Allah itu bisa jadi manusia. Dia akan menerima hal itu. Bukannya tidak menerima. Kita kan paham Tuhan itu maha segalanya, ya kan Pak? Betul sekali, Pak. Tuhan itu maha segalanya. Hanya saja ada yang tidak pantas bagi Tuhan, gitu. Ya, itu kan ketidakpantasan itulah yang menjadi suatu perdebatan. Tetapi kalau mendalami kebenaran Allah, kita menyatakan bahwa Allah itu bisa apa saja. Ustaz kan percaya bahwa Allah itu roh, betul? Allah bukan roh. Berarti sudah berbeda. Kalau sudah ada punya perbedaan dalam sini, untuk menyatukan satu perbedaan itu agak sulit. Putih dengan hitam tidak bisa disatukan, terang dengan gelap tidak bisa disatukan. Hanya bisa disatukan apabila gelap itu akan tidak bisa menguasai terang, terang akan menguasai kegelapan, putih tidak bisa. Jadi hal ini, perbedaan itulah yang bisa menimbulkan perdebatan atau diskusi. Kita diskusi saya tanggapi dulu Pak ya, untuk mengisi bahwa kita ini ada hal-hal yang lain yang kurang bisa dipahami atau kurang mengerti, mungkin bisa dijelaskan dengan baik. Saya tanggapi dulu. Bisa kita dapatkan. Allah itu bukan roh. Tuhan Yahudi pun juga bukan roh, gitu. Bukan. Karena roh Allah, yang namanya roh Allah itu ciptaan Allah artinya. Gitu, Pak. Ya, betul. Itu bagi Pak Ustadz. Bukan bagi saya. Tanya aja Anda Yahudi. Silakan. Bukan bagi saya. Tanya aja Anda sama tekstual yang paham tekstual Ibrani, ya, rabi siapapun. Roh Allah yang dinamakan roh Allah, roh Elohim, Allah itu bukan roh. Ada kaidah bahasa Arab namanya kayak gini, idofah, kata yang disandarkan. Kata yang disandarkan ke Allah itu untuk menghormati bahwa itu adalah ciptaan Allah. Contoh Baitullah, rumah Allah. Allah itu bukan rumah, gitu. Atau apalagi Abdullah, Allah itu bukan hamba. Apalagi Rohullah, roh Allah, Allah itu bukan roh. Tanya aja yang bisa bahasa Ibrani itu. Allah itu bukan roh. Jadi menurut bentar Bapak. Menurut Yahudi, Tuhan Yahudi itu juga bukan roh, gitu. Yang dimaksud roh Allah melayang-layang itu adalah ciptaan Allah dari spiritnya, gitu. Melayang-layang di atas permukaan air. Coba kalau Anda juga merujuk ke Wahyu 5 nomor 6. Ya, Wahyu 5 nomor 6 dikatakan roh Allah
ya punya mata 7 dan tanduk 7, diutus ke 7 penjuru bumi. Jadi Roh Allah itu bukan Tuhan itu sendiri, tapi ciptaannya gitu. Coba Anda buka Wahyu nomor 5 Wahyu 5 nomor 6. Jadi Tuhannya Yahudi itu, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub bukan roh, tapi tidak sama dengan apapun. Sesuai dengan Yesaya tadi. Berkaitan kata Anda, ya Tuhan bisa apa saja, sepakat? Oke? Sehingga Anda membenarkan bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, betul nggak? Bisa menjadikan segala sesuatu. Baik, Pak, saya mau tanya, kalau di Islam kan tadi kata saya ada yang tidak pantas tuh ya dalam agama Islam, kan gitu. Kalau bisa apa saja, saya mau tanya Pak, bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Begini Pak Ustadz, di dalam kekristenan, iblis atau setan itu adalah ciptaan. Ya, dari awalnya mungkin Pak Ustadz sudah tahu karena Pak Ustadz sudah membaca Alkitab. Saya paham bahwa Pak Ustadz sudah mengerti bahwa iblis atau setan itu adalah awalnya dari malaikat. Malaikat yang masih melayani Allah, dan ada di sorga. Dan lepas konteks Pak dari pertanyaan saya, mungkin kalau itu akan saya udah tahu. Pertanyaan saya, ya biar kena dengan konteksnya. Bisa nggak dia jadi iblis? Tuhan Anda itu, karena kata Anda bisa segalanya. Tidak bisa. Berarti ada yang kagak bisa dari Tuhan Anda Pak. Katanya bisa segalanya, tapi kok ada yang tidak bisa? Gimana sih? Pak Ustadz, dengar baik-baik aku penjelasannya. Bahwa kegelapan tidak bisa bersatu dengan terang. Allah itu adalah terang. Iblis itu adalah kegelapan. Dan kegelapan iblis itu adalah pemberontakan yang Allah benci. Bagaimana Allah mau masuk menjadi seorang pemberontak? Bagaimana Allah menjadi seorang yang jahat? Bagaimana seorang yang menjadi Allah menjadi seorang yang menggoda manusia? Itu tidak akan mungkin karena iblis itu adalah gelap. Begitu ya Pak Ustadz ya? Baik, sekarang saya mau tanya Pak. Ya, iblis itu ciptaan kan kata Anda ya? Iya betul. Tuhan datang menjelma jadi manusia untuk menebus dosa manusia, betul? Karena manusia berdosa. Sekarang saya mau tanya, manusia dengan iblis banyak mana dosanya? Kalau iblis itu sudah menjadi dengar dulu ya Pak Ustadz. Saya mau tanya aja, manusia dengan iblis banyak mana dosanya? Kalau dosanya iblis itu tidak bisa diampuni, sudah tidak bisa lagi. Katanya dia makhluk ciptaannya juga. Iya. Kok beda gitu dia membedakan makhluknya, kenapa? Ini Tuhan nggak adil rupanya. Gagal lagi jadi Tuhan nggak adil sama ciptaannya. Dengar dulu. Aku jelaskan. Aku nggak terlalu, karena aku bukan seorang pendeta. Aku belum, tapi aku jelaskan sesuai dengan apa yang aku bisa jelaskan. Begitu ya Pak Ustadz. Malaikat itu awalnya adalah pelayan Allah yang di surga menjadi seorang pemimpin, yang mana dia pengen menyamai Allah. Itu yang bahayanya. Jadi kalau seorang manusia yang pengen menyamai Allah, itu pasti dia akan tidak diampuni seumur hidup. Begitu ya. Dia pengen menyamai Allah. Dia pengen bersama-sama dengan Allah untuk adakan penciptaan. Gitu ya, penciptaan. Karena setan atau iblis ini sudah ada sebelum penciptaan. Pada saat dia memberontak dan terjadilah peperangan di sorga, dia melawan Mikael. Mikael itu adalah Yesus. Untuk ketahui ya Pak, ada di dalam kitab Wahyu. Mikael itu melawan dengan begitu banyak pasukan yang dipimpin oleh Lucifer atau setan atau iblis itu, atau si ular tua itu memimpin menyeret seperti
tiga malaikat di surga yang berjumlah berlaksa-laksa. Kenapa mereka itu tidak bisa diampuni? Karena pemberontakan melawan Allah. Kalau manusia pemberontakan melawan Allah dan tidak menerima kebenaran Allah, dia itu juga tidak bisa diampuni. Maka dikatakan di dalam Kristen, apabila Anda berdosa kepada Yesus masih bisa diampuni, tapi kalau Anda berdosa kepada roh, itu tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena roh itulah yang, roh Allah yang mengingatkan kita untuk membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan, membedakan kebenaran dan yang salah. Begitu Pak Ustadz. Baik, jadi gini Pak tanggapan saya, dan tolong jangan melenceng ke sana kemari gitu maksud saya. Manusia dengan iblis, Tuhan datang menebus dosa manusia, manusia ditebus. Padahal kan iblis lebih banyak dosanya daripada manusia. Padahal kan sama-sama makhluk ciptaannya. Ya seharusnya ya pertama kali yang ditebus itu dosa iblis dulu gitu. Sehingga ya Tuhan harus jadi iblis untuk menebus dosa iblis. Tapi kata Anda, kagak bisa Tuhan Anda jadi iblis. Ini Tuhan macam apa gitu? Kok ada yang tidak bisa gitu loh Tuhannya itu? Bukan begitu cara jawabnya. Bukan begitu cara jawabnya Tuhan kayak apa. Bukan begitu. Karena itu sudah sebagai sesuatu yang sudah tidak baik. Coba biar saya paham gini aja, interaktif. Begini aja Pak Ustadz. Manusia dengan iblis dosanya besar mana? Coba. Iblis Pak Ustadz. Oke. Manusia ditebus. Tuhan datang jadi manusia untuk tebus dosa manusia. Pertanyaan lagi, kita bisa balik lagi pertanyaan, kenapa manusia mau ditebus? Kenapa iblis? Itu kan masuk ke sana kan? Kenapa iblis tidak ditebus tapi manusia? Itu pertanyaannya begitu Pak Ustadz. Kenapa iblis tidak ditebus tapi manusia mau ditebus? Iya, kalau itu gampang membedakannya karena manusia lebih dikit dosanya daripada iblis. Kan gitu alasannya. Gampang dijawab dan gampang dimengerti Pak Ustadz. Coba sekarang gini. Kalaunya iblis lebih besar, kenapa dosa iblis kagak ditebus? Padahal iblis dengan manusia sama-sama ciptaan Tuhan. Iblis tidak menjadi suatu, dia itu adalah ciptaan yang berupa roh. Iblis itu roh Pak Ustadz. Roh. Dia itu ya. Makanya aku bertanya ke Pak Ustadz pernah lihat iblis? Roh jahat gaib, iblis gaib. Iya, pernah lihat. Enggak kasat mata dia. Ya, itu karena dia roh Pak Ustadz. Sedangkan karena kita dia roh dari tanah, dari ciptaan yang sebenarnya tujuan pertanyaan kenapa Allah itu menciptakan manusia? Bukankah ciptaan yang lain juga lebih sempurna daripada manusia? Kenapa harus dari tanah? Kan begitu. Apa ada tujuannya dari ciptaan manusia ini? Apakah ada tujuan? Kenapa mesti kita harus diperjuangkan untuk masuk ke dalam surganya? Itu benar pertanyaannya lagi. Kenapa kita manusia harus diperjuangkan? Bahkan mungkin malaikat itu lebih cakap, lebih gagah, lebih bagus, dan lebih punya kuasa. Dia bisa turun langit dan bumi, dia bisa menghilang karena dia adalah roh, dan dia lebih banyak daripada manusia. Dia bisa menguasai surga. Kenapa kita harus diperjuangkan masuk ke surga? Gini Pak, saya agak bingung gitu dengan penjelasan Anda. Iblis itu roh. Iblis semua warga surga itu punya kuasa. Bentar Pak, saya nggak bicara surga. Yang saya tanya kan bentuk iblis itu roh. Aku mau jelaskan sebelum iblis itu roh karena dia itu adalah warga surga Pak. Oke, kan jelas gitu dia roh kan gitu. Surga, dia bisa turun dan naik surga dan bumi, itu adalah roh. Baik, iblis adalah roh, betul? Kita nggak bisa lihat dia badannya kan. Oke, berarti dia roh. Iya. Oke, Tuhan Anda juga roh. Dia adalah roh dan masuk dalam menjadi manusia. Sekarang saya mau tanya, cara membedakan roh Tuhan dengan roh iblis kayak gimana? Bingungnya di situ. Tidak bisa menurut akan firman Allah. Itu bukan. Maksud saya cara membedakan roh iblis dengan roh Tuhan itu gimana caranya?
Roh iblis adalah roh kegelapan, roh yang menarik manusia jauh daripada kebenaran, roh yang menyalahkan kebenaran, roh yang tidak percaya akan kebenaran, roh yang akan mencari-cari kesalahan kebenaran, dan roh itulah yang tinggal di dalam kegelapan. Dia takut terang Allah yang itu dia takut. Kalau roh Yesus itu adalah roh kasih, maka disebut dengan buah-buah roh. Buah-buah roh adalah, itu buah-buah roh dari Allah adalah panjang sabar, kasih, murah hati, dan semuanya itu. Makanya roh Allah itu ada di setiap manusia. Cuma roh Allah inilah yang bisa menghidupkan manusia apabila dia sudah mati. Itu aja, Pak Ustaz. Gini Pak, enggak menjawab itu. Kalau saya berkata kayak gini Pak, bagaimana Anda cara membedakan yang mana kursi, yang mana meja? Oh, itu aku bisa paham maksudnya dari... Kan kayak gitu. Atau bagaimana cara membedakan yang ini hitam, yang ini putih? Kan dari warna. Aku bisa paham. Jadi roh... kayak gimana cara membedakan roh Tuhan dengan roh iblis? Ya, aku bisa mengarahkan sedikit ya Pak Ustaz, bahwa sebenarnya peperangan manusia ini, kita adalah korban dari peperangan Allah dengan iblis. Kita ini adalah orang ketiga yang menjadi bukan jembatan ya, korban. Kenapa? Karena kepentingan. Iblis menggunakan manusia untuk menyerang Allah. Sehingga kita bisa bedakan. Iblis menggunakan manusia untuk menyerang Allah. Iblis menggunakan manusia untuk tidak menerima kebenaran Allah. Sedangkan kebenaran atau roh Allah yang ada di manusia itu memiliki buah-buah roh seperti aku tadi katakan. Dia walaupun disalahin dia sabar. Walaupun dia itu, itu makanya bisa masih bingung saya Pak. Masih bingung cara membedakannya kayak gini yang saya maksud ya. Ibaratnya kan contoh ya, di Wahyu 5 nomor 6, roh Allah punya 7 tanduk dan 7 tanduk dan 7 mata. Kan kayak gitu, bentuknya kayak gitu ya. Roh iblis ini ada berapa tanduk, ada berapa mata, biar bisa beda gitu loh. Sudah buka ayatnya, karena aku baru pernah dengar itu. Kalau ya udah, nih saya bukakan dulu ya. Nih. Tunggu aku ambil cerita Pak Ustaz. Kan ada bedanya kalau tanduk Tuhan 7, ya tanduk iblis berapa? 100 gitu. Kan ada beda dari bentuk gitu. Nih. Gak ada kata tanduk Tuhan Pak Ustaz. Yang ada itu yang menjaga kata Allah. Coba kita baca nih Pak yang di layar ya. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk. Itu kan aku barusan bilang betul Pak Ustaz. Yang menjaga takhta Allah itu adalah makhluk, bukan Allah. Bentar Bapak, kita habiskan dulu ya. Nah, di situ di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu ya, berdiri seekor anak domba. Ini A-nya besar, D-nya besar. Ya. Berdiri seekor anak domba ya, seperti setelah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bentuk roh Allah itu tanduknya 7, matanya 7. Nah, iblis ini kayak gimana bentuknya? Apakah matanya 100, tanduknya 200? Kan gitu. Itu kan pembeda bentuk gitu, maksud saya bisa kita bedakan. Ya. Jadi yang dibilang 7 roh Allah itu yang akan disebut dengan 7 kebenaran atau 7 sangkakala atau 7 berita yang akan disampaikan dan diturunkan kepada bumi untuk menyampaikan berita yang disebut dengan 7 sangkakala atau 7 malaikat yang akan turun ke bumi itu Pak Ustaz. Jadi ini semua adalah lambang. Wahyu itu menceritakan tentang lambang-lambang itu Pak Ustaz. Jadi sebagaimana Yesus juga menceritakan tentang perumpamaan, kalau wahyu ini adalah lambang-lambang. Dari semua yang dikatakan itu adalah lambang-lambang tentang kekuasaan di dunia maupun kekuasaan sampai naik di sorga. Itu begitu Pak Ustaz. Lalu gimana Bang? Cara roh iblis ada berapa gitu? Kalau iblis itu tidak menceritakan tentang, dia hanya sebagai disebut dengan setan, si ular tua,
raja pendusta, dia bentuknya kayak gimana gitu maksud saya roh dia iblis itu. malaikat terang, Pak Ustadz. Iblis ini adalah disebut dengan malaikat terang. Bentuknya? Jangan salah. Hah? Iblis Bentuknya? itu adalah malaikat, Pak Ustadz. Dan dia mau jadi Iya. apa aja terserah dia. Iya, maksud saya gini, bentuknya kayak gimana gitu. Tadi kan roh Allah itu kan disebutkan bentuknya mata 7, tanduk 7. Nah, roh iblis ini gimana gitu bentuknya? Jadi itu adalah menceritakan tentang roh Allah. Tapi kalau roh iblis ya tidak pernah menyatakan bahwa dia itu mungkin aku belum menemukan ya. Wah, Ya, karena aku susah bang jadinya kalau nggak bisa dibedakan. Ntar kita malah kesembah iblis pula. itu kan pertanyaannya Pak Ustadz mau mengharapkan ada jawaban. Pertanyaan Iya. Pak Ustadz itu mengharapkan jawaban. Tapi kalau jawaban itu tidak ada di dalam Alkitab, bagaimana saya mau jawabnya, Pak Ustadz? Nah, lalu gimana kita mau melakukan pembedaan, penyembahan terhadap Tuhan atau iblis? Iya. Sedangkan kita nggak bisa membedakan bentuk Tuhan dan bentuk iblis. Iya. Sama-sama gaib, kan gitu? Supaya aku menjawab sesuai dengan pemikiran kita manusia. Kita tidak bisa menjawab sesuai dengan pikiran manusia. Makanya aku bilang kita menjawab itu sesuai dengan data, fakta, dan ayat Alkitab. Kalau ayat Alkitab tidak menyatakan bahwa dia adalah iblis bertanduk 20, 30, atau 100, ya buat apa kita menyampaikan? Begitu. Ya kan berartinya kan ada pembedanya bentuk roh Tuhan dengan roh iblis. Mungkin Pak Ustadz tahu ada bedanya. Mungkin. Tapi kalau Yang Anda ceritakan tadi kan kepada saya itu sifat-sifatnya, bukan bentuk. Ya, betul. Bentuknya kayak gimana roh ini agar dapat dibedakan. Yang ini roh Tuhan, yang ini roh iblis kita gitu. menjelaskan harus ada punya tanduk. Kita sudah bisa mengenalkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya itu yang ada di manusia, Pak Ustadz. Gimana kita mau membedakan, Pak? Sedangkan dia adalah gaib. Kan gitu. Itulah yang disebut dengan roh yang datang kepada manusia. Makanya aku bilang manusia ini adalah korban, Pak Ustadz. Korban antara perangnya iblis. Perang iblis itu tujuannya untuk menjatuhkan takhta Allah, untuk menjatuhkan kemuliaan Allah. Susah itu bang dibedakan kalau nggak ada keterangannya gitu. Nah, Pak Ustadz mengharapkan keterangan itu yang kita jelaskan itu menurut firman Allah. Makanya awalnya saya katakan, Pak Ustadz percaya nggak kepada Alkitab sebagai firman Allah? Ya makanya bang tadi saya menjelaskan Tuhan Yahudi, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub bukan roh. Makanya saya bilang itu bukan, karena nggak akan bisa dibedakan dengan roh jahat, roh iblis itu. Makanya mereka menolak ya Tuhan Yahudi itu roh, menolak mereka karena nggak bisa dibedakan dengan iblis, takutnya salah sembah. Jadi ya itu kan menurut pemikiran Pak Ustadz. Bukan, itu keterangan dari Yahudi. Iya, karena kita tidak ada faktanya, ada buktinya. Ya gimana kalaunya benda gaib tersebut? Bagaimananya? Saya mau membuktikan bahwa iblis itu punya tanduk 100. Ya kan setidaknya ada datanya gitu di Bible Anda. Bagaimana bentuk roh iblis, bagaimana bentuk roh Tuhan kan agar bisa dibedakan kan gitu. Ya, jadi mungkin kita bisa mengetahui sifat-sifat iblis saja yang bisa ada di dalam dunia ini, yang bisa kita mengetahui bahwa apa kerjanya setan, apa kerjanya. Kalau itu kan dari sifat. Kalau sifat kan kita bisa menjabarkan sifat roh jahat, sifat roh Tuhan kan kayak gitu. Itu cara membedakan dari sifat. Tapi kalau bentuknya yang mana? Apakah bentuknya ini beda atau tidak? Lalu bagaimana kita mau menyembah sedangkan nggak ada bedanya? Ayo, sama-sama roh dia gitu. Ya oke, Pak Ustadz, mau ada yang mau bertanya lagi atau? Itu sih kalaunya saya mengatakan ya Pak ya, untuk masalah kitab Anda itu jauh beda Tuhannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Tapi ada satu pertanyaan Pak, kalau Anda mempercayai dari sumber yang tidak jelas ya, menurut Anda apakah kitab Anda itu jelas dulu gitu loh? Sumber yang tidak jelas itu seperti apa maksudnya Pak? Contoh gini,
Kalau di hadis kami kan tadi ya, saya udah ceritakan ada periwayatnya, ada namanya sanad, ada namanya rawi, ada namanya juga matan, isi kan kayak gitu. Nah, jadi setiap perawinya itu nama orang tuanya pun harus diketahui. Kalau nama orang tuanya saja tidak diketahui, maka hadisnya bisa doib atau palsu. Kan gitu. Kalau hadis kami, ya. Nah, tolak ukur ini akan saya pakai ke kitab Anda. Ah, kayak gitu. Apakah menurut Anda kitab Anda itu jelas semuanya gitu? Menurut Pak Ustadz, apakah hadis itu sama dengan Alkitab saya? Jauh, Pak. Nah, karena jauh, Pak. Karena Iya. Alkitab itu adalah kitab kebenaran. Baik. Kalau hadis itu Salah, adalah- bentar dulu. Mungkin aku nggak tahu ya. Aku kurang paham. Anda nggak bertanya bedanya, langsung nyerocos gitu. Apa bedanya kitab Anda dengan hadis? Karena kalaunya pakai ukuran hadis, kitab Anda itu kitab palsu gitu. Oke, karena itu kan Bukan kitab kebenaran. Kalau menurut ukuran hadis ya Pak ya, bukan kitab kebenaran tapi kitab palsu gitu. tidak bisa Alkitab saya diukur dengan hadis Pak Ustadz. Ah, berarti kan nggak bisa kayak gitu. Baik kayak gini. Berarti apakah Anda meyakini? Ya, Anda meyakini bahwa kitab Anda itu jelas semuanya. Ya, kitab kita ini bukan dibuat dalam satu hari, Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz sudah tahu itu. Ya, baik. Kalau begitu Baik. saya mau tanya satu hal. Ya, Oke. di kitab Anda itu ada namanya Paulus, penulis Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul dan yang lainnya, Efesus, Roma dan yang lainnya. Aku tahu Paulus. Sekarang saya mau tanya, nama orang tuanya siapa? Paulus ini tidak menceritakan tentang asal usul waktu dia menjadi. Aku kurang terlalu mendalami dia soal Paulus ini ya Pak Ustadz, mohon maaf karena aku bukan seorang Alkitabiah atau seorang pendeta. Halo, dengar suaraku? Iya, ada. Oke. Jadi Paulus ini dia awalnya adalah seorang pembunuh, Pak Ustadz. Mungkin tahu ya. Dia itu seorang pemimpin atau panglima dari kerajaan Romawi. Dia itu adalah seorang pembunuh, tapi dia punya keturunan, silsilah dia itu adalah orang Ibrani. Begitu ya. Nah, dia ini adalah seorang pembunuh kaumnya kalau mau dibilang. Dia adalah pembunuh bangsanya, tapi dia bekerja, dia besar itu di Romawi, kayak begitu ya. Jadi itu yang mungkin saya bisa jawab itu. Nah, inilah Pak saya bilang ya. Nah, kalaunya di hadis kami, yang orang tuanya kagak ketahuan itu tulisannya palsu. Itu masalahnya. Itu kan Makanya saya tanyakan, kalaunya Paulus itu keturunan dari Ibrani, ya keturunan Ibrani, keturunan dari Yahudi, itu pasti ada silsilahnya. Orang tuanya pun pasti ketahuan siapa gitu. Tapi karena orang ini kagak jelas, dari Romawi campuran Yunani, orangnya kagak jelas, makanya orang tuanya pun kagak ketahuan gitu loh. Oke, kalau begitu Pak Ustadz, kalau begitu bisa bertanya lagi, kenapa mesti Paulus saja? Matius, Ya, Markus, kalau Matius Lukas kan dia punya silsilah kan nggak diturun, dia punya itunya banyak murid-muridnya, bukan saja muridnya yang 12, ada 42, ada 72, ada. gini Pak, ya kenapa saya nggak menanyakan Matius, Yohanes, kan mereka itu jelas Yahudi kan gitu. Iya. Kalau Yahudi meskipun kita nggak nanya nama orang tuanya, dia bisa dicari gitu silsilahnya. Kalau Yahudi pasti ketahuan. Diceritakan Pak Ustadz. Karena itu tidak terlalu penting untuk menceritakan silsilah, kecuali silsilah Tuhan Yesus. Lah gini Pak, kalaunya tidak terlalu penting, kalau tidak terlalu penting, ya berarti nggak penting juga tulisan dia, nggak bisa dipercaya. Gitu, nggak bisa, orang-orangnya aja kagak jelas, masa Anda mempercaya orang yang kagak jelas? Aneh. Seorang sejarawan, kita kan kalau tuliskan sejarah atau apapun, aku melenceng sedikit, kita kan nggak perlu, kamu kok bisa sih tulis sejarah, memang silsilah kamu apa kalau bisa menuliskan sejarah.
Jadi begini Pak Ustadz, dia ini kan keturunan. Contoh seperti Musa. Musa itu pimpin bangsa Ibrani, bangsa Israel, karena dia juga keturunan Ibrani, kan begitu ya. Waktu dia diangkat dari air pun, baru dari ibunya itu kan cuma hanya ceritakan mamanya, bapaknya, ya, atau tidak diceritakan opanya dan segala macam, tidak perlu untuk menuliskan demikian. Itu kan cerita tentang hadis Pak Ustadz bahwa silsilah. Kita tidak perlu mau nyamakan hadis Pak Ustadz untuk masuk ke dalam ranah Alkitab supaya mengikuti seperti hadisnya Pak Ustadz bahwa harus ada silsilah, begitu Pak. Baik, saya ganti, nggak usah dah ke Paulus, Pak, ke Lukas saja dah. Coba Bu, baca Lukas 1-3. Dia menyelidiki, dari hasil penyelidikannya mengambil dari kesaksian. Saksinya siapa? Namanya siapa saksinya? Lukas ini kan, katanya Lukas ini apakah dia itu murid atau bukan? Lukas itu bukan murid Yesus. Iya, berarti Paulus sudah tahu. Lah, sejak kapan Lukas itu jadi murid Yesus? Iya, berarti Paulus sudah tahu bahwa Lukas ini bukan murid Yesus. Iya, dia ngambil dari kesaksian dari orang-orang kan? Oh, tidak, kalau dia mengambil kesaksian, orangnya siapa, terus backgroundnya kayak gimana, kagak diketahui juga. Lalu bisa kita ngambil atau membenarkan kesaksian orang yang kagak jelas gitu? Jadi gimana sih? Lukas ini dia menceritakan itu kan dia menjadi saksi Pak Ustaz. Terus? Ya, jadi dia menceritakan tentang segala sesuatu yang cuma aku mungkin tahu ya, bahwa Lukas ini bukan seorang murid, ya, itu bukan murid. Jadi dia, saya tidak terlalu mendalami tentang Lukas, apakah dia punya silsilah atau apapun itu, saya kurang mendalami gitu. Jadi kalau Pak Ustadz mau bertanya tentang itu, aku belum bisa untuk menjawabnya. Saya jujur itu. Oke lah, kalau gitu ya itu aja sih pertanyaan saya. Coba renungkan Mbak, kalau sesuatu yang sumbernya tidak jelas, mana bisa kita imani, kita ambil untuk dasar iman kita. Oke, ada satu pertanyaan buat Pak Ustadz. Satu pertanyaan. Apa tuh? Iya, Pak Ustadz tahu kan tentang kisah Nabi Nuh? Tahu? Halo? Oke. Dari Nabi Nuh ini ada punya berapa anak dan keturunannya seperti apa Pak Ustadz? Nabi Nuh mempunyai, saya tidak mendalami Nabi Nuh juga, cuma sekilas saja gitu. Saya diceritakannya, ada nama anaknya Kan'an gitu juga ada. Ada beberapa sih, cuma saya lupa gitu. Mungkin saya baca lagi lah nanti cerita para nabi. Nabi Nuh ini saya lupa, banyak lupa. Oke, ya. Mungkin Pak Ustadz tidak mendalami tentang Nabi Nuh ya. Ya, anaknya terus istrinya banyak lupa Pak. Nabi Adam itu kan juga Nabi Adam ada anaknya selain Kabil dan Habel, itu ada anak perempuannya juga gitu. Itu pun saya lupa namanya. Coba nanti saya ulang dah ya bacaan saya gitu. Oke, namanya Dina. Jadi kalau untuk Nuh ini baru kita bisa mengetahui silsilah dan keturunan, karena semua manusia habis kan Pak Ustadz dari zamannya itu aja Pak Ustadz saya mau. Jadi sebagaimana Pak Ustadz juga tidak mendalami. Nanti mungkin bisa kita tunda permasalahan Nuh gitu. Saya harus baca dulu dari literasi Islamnya. Ya. Oke. Ya ada Sam, ada Kan'an itu. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke. Nanti kita bisa diskusi lagi Pak ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam Pak Pipo. Selamat malam. Ya. Ya, banyak lupa saya cerita Nabi Nuh teman-teman. Cuma kalaunya untuk masalah ceritanya bagaimana beliau bikin kafal kan, terus ada beberapa di tafsir saya masih ingat. Cuma kalaunya untuk nama-namanya itu susah saya menghafal ya. Tar. Junaidi tadi kayak ini. Halo, selamat malam.
Ustadz kok bisa lupa? Ya iyalah, saya manusia ya. Kagak usah cerita Nabi Nuh, hafalan saya juga bisa lupa. Bayangkan. Makanya diulang-ulang dibaca, di murojaah gitu. Kalau untuk cerita Nabi kan, apalagi kan saya sudah lama nggak bercerita tentang masalah Nabi, ya bisa lupa. Namanya aja manusia, tempat khilaf, gimana sih? Mana tadi? Ayo, ada lagi kah Kristen yang mau naik? Ustaz barusan makan apa? Ini teman-teman dada ayam buat protein gitu. Iya, kalaunya kita lupa, bilang lupa gitu. Jangan berasumsi, jangan mengada-ada. Ya, gak bisa dalam Islam. Kalau lupa, bilang lupa. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu gitu. Ya. Kalau saya memang udah lama, sudah sejak kecil itu saya nggak baca tentang Nabi Nuh, udah lama. Ya, sekilas ada ingat gitu tentang cerita beliau, cuma beberapa poin saja gitu. Karena di dalam Islam itu nggak bisa untuk berbohong, nggak boleh, harus by data, nggak bisa sembarangan. Apalagi tentang masalah hadis ya teman-teman. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, kata Nabi Muhammad, maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Kan gitu. Nggak bisa saya kalau bilang lupa. Kalau lupa ya lupa dulu gitu loh. Nanti diingatkan lagi. Cukup 3 hal aja bohong itu. Kalaunya yang lain nggak bisa, nggak boleh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Malam Bang, silakan open cam Bang. Ya. Sorry Pak Ustadz. Saya sambil makan ayam ya Bang ya. Ya Pak Ustadz, selamat makan. Oke, Anda dari Kristen ya? Ya benar Pak Ustadz. Nah, mungkin Anda mau bertanya atau mau ditanya? Pak Ustadz aja lah dulu. Baik Bang, saya mau tanya, kira-kira masuk akalkah Tuhan kalah dengan ciptaannya? Tidak. Kalau kita pakai kata Tuhan ke ciptaannya ya tidak mungkin. Ya, Tuhan kalah dengan ciptaannya, apakah masuk akal? Tidak. Jadi kalau ada Tuhan kalah dengan ciptaannya, itu bukan Tuhan. Dari mana? Contohnya di mana? Contohnya ada di sejarah abad pertama yang katanya Tuhan turun menjadi manusia, tapi Tuhannya ini kalah dengan ciptaannya, yaitu tentara Romawi. Ini berarti bukan Tuhan gitu. Itu kalau dari sudut pandang dari mana kita melihat itu, Pak? Ya, jadi dari sudut pandang akal sehat kita lah. Ya, begini, kita melihat itu memang harus bukan tidak baku di kalimat tersebut yang kisah Yesus turun ke bumi. Tidak, bukan berarti seperti yang Pak Ustaz katakan dia kalah dengan manusia. Justru kematiannya dia disalib itu adalah sebuah kemenangan. Bentar dulu, kita bahas ke situ. Saya mau tanya dulu, Yesus ini Tuhan betul? Ya, menurut kami itu Yesus Tuhan. Sekarang saya mau tanya lagi, tentara Romawi itu ciptaannya betul? Allah menciptakan. Jadi begini, Pak Ustaz. Itu memang di Alkitab ada itu. Allah menurunkan roh, juga menurunkan anak. Selama Yesus ada di bumi, maka dia itu memberikan contoh kepada umat manusia sekaligus menyelamatkan. Itu Pak Ustaz. Kalau contohnya sekarang kita pakai kalimat Pak Ustaz itu, Tuhan
kalah dengan ciptaannya atau tidak. Misalnya begini Pak Ustaz, kalau seandainya Yesus tidak turun, kita salah saja saat itu, kita langsung dihukum, bagaimana? Langsung patah tangan, langsung mati gimana? Gitu. Bentar, saya nggak ke situ Bang, nggak ke situ. Yang saya tanyakan, Anda jawab secara tegas. Tentara Romawi itu ciptaan Yesus atau bukan? Ya, tentunya. Iya. Ciptaan Bapa. Selagi dia masih di surga, dia adalah Bapa. Baik. Makanya nanti, Pak Ustadz, perlu saya jelaskan dulu. Ketika Yesus naik di hari ketiga, dia duduk di sebelah kanan. Di sebelah kanan yang dimaksud itu bukan berarti ada yang sebelah kirinya, tidak. Sebelah kanan itu adalah posisi paling tertinggi di kerajaan surga. Itu sebelah kanan itu adalah posisi paling tertinggi, tidak ada lagi posisi yang itu. Jadi selama dia masih di surga, dia menciptakan tentara Romawi, gitu. Lalu dia turun jadi manusia kalah dengan ciptaannya gitu. Bukan dari sudut pandang seperti itu kita melihatnya, Ustaz. Terus gimana? Kalau memang begini, Ustaz. Kalau dari nubuat yang dilakukan Yesus selama dia di bumi, menghidupkan orang mati saja bisa, apalagi mengalahkan tentara Romawi, Ustaz. Itu saya rasa tutup mata gitu. Baik. Menghidupkan sosok yang menghidupkan orang mati, ya di muka bumi ini. Apalagi kalau saja membunuh tentara Romawi itu tutup mata gitu. Bang, kalau menghidupkan orang mati kan dia itu nggak disakiti toh. Beda konteksnya. Sebelum Yesus juga ada orang-orang yang menghidupkan orang mati, Bang. Contohnya Elia. Ya. Elia menghidupkan orang mati juga. Elia menghidupkan orang mati. Iya. Karena memang ya saya juga mungkin kurang ilmu terhadap. Iya, Elia juga menghidupkan orang mati lebih dulu Elia daripada Yesus. Itu bukan tolak ukur dia mudah atau tidak. Soalnya posisi Yesus itu tidak ditangkap. Nah, sekarang waktu dia ditangkap ciptaannya nih yang saya tanya. Ciptaannya menangkap Tuhan. Tiba-tiba kok Tuhannya kalah sama ciptaannya? Bukan langsung kita vonis seperti itu, Pak. Terus gimana? Tidak kita vonis seperti itu. Ya. Justru lama Yesus itu, ya bisa saja saat itu, dia memberikan hukuman secara langsung kan gitu. Tetapi Tuhan itu memberikan pilihan. Kamu mau pilih jalan yang mana? Seharusnya kan kalau dia berkuasa, Bang ya, kalau dia Tuhan, mudah kali dia tak kalahin tentara Romawi itu. Tapi modar juga sama tentara Romawi masalahnya. Itu yang jadi masalah, Bang. Seharusnya kalau dia Tuhan, ya gampang dia bereskan itu tentara Romawi. Tapi akhirnya modar juga sama tentara Romawi. Itu yang jadi masalah di situ. Gak mungkin Tuhan kalah dengan ciptaannya sendiri. Betul nggak? Jadi, seharusnya ini Pak Ustaz sudah tahu jawabannya. Jadi, wah, ngadet nih abang nih. Bang. Oh, pingsan ini gara-gara tentara Romawi nih. berbuat dosa. Bang, ngadet Bang. Apa Pak Ustaz? Ngadet. Ya, udah bisa. Di sini Pak Ustaz. Ya, sinyal kurang bagus di sini Pak Ustaz. Ya, gimana jawaban abang? Ya itu tadi Pak Ustaz. Ya, di posisi Yesus turun ke dia posisi manusia. Jadi manusia dan tujuannya itu memang untuk menghapus dosa-dosa umatnya. Menghapus dosa umatnya.
Ya, ya. Menghapus dosa umatnya. Dikarenakan begini, Ustaz. Dikarenakan begini, Ustaz. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita saat ini berbuat dosa langsung dihukum oleh Tuhan. Langsung seketika dihukum oleh Tuhan. Ya, tapi dengan posisi dengan dia udah disalib, nah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Bukan berarti begini. Kalau saya pribadi ya, Ustaz, bukan berarti kami Kristen. Kalau kami Kristen, bukan berarti semata-mata kami itu senaknya saja sudah disalib, Yesus sudah disalib, maka kami senaknya saja berbuat dosa, kan gitu. Tidak. Kami masih diberikan pilihan. Jika berbuat dosa dan kita mengaku dan berubah, maka kita diberikan pengampunan. Tetapi ketika kita masih kembali ke hal-hal yang buruk, ya saya rasa neraka seperti depan mata kota, begitu kota. Jadi Yesus itu menebus dosa manusia. Ya. Upah dosa adalah maut, betul? Upah dosa adalah maut. Upah dosa itu adalah neraka, bukan tidak harus maut. Wah, beda lagi nih. Kristen menyampaikan sama saya upah dosa adalah maut, Bang. Iya. Pemahaman saya begini, Pak Ustaz. Maut itu ya kategori seperti apa dia? Bukan kematian, bukan mati gitu. Jadi kita klasifikasi dalam Jadi neraka maut itu menurut Anda? tidak. Yang saya maksud dosa itu banyak mungkin neraka ya, kan itu udah pasti dosa. Jadi apa yang dimaksud upah dosa adalah maut? Mungkin salah satunya adalah neraka. Bukan kematian. Ya tidak harus kematian. Bisa jadi kematian dalam artian bisa saja kematian tidak secara fisik, tetapi secara iman bisa saja itu, Ustaz. Jadi ada memang banyak sih, sangat banyak tafsir, Bang, Kristen ini ya. Sesuai pemahamannya sendiri-sendiri rupanya. Beda lagi nih abang ini. Kita harus luas mau itu kita kategorikan bagaimana, bisa saja kecelakaan. Mau itu entah sekte mana lagi abang ini. Iya. Heran, Bang, beda dengan Kristen yang lainnya juga ente ini. Sekte mana lagi itu gitu ya. Beda, Bang, dengan Kristen yang lain ada kematian rohani atau kayak gimana ini? Ya, begini, Pak Ustaz. Saya hanya mengutip dari kalian Ustaz Paulusan. Itu upah daripada dosa itu adalah maut. Ya, maut dalam artian itu sangat luas, Pak Ustaz. Tidak. Ya, kalaunya Kristen yang kebanyakan kan maut yang dimaksud adalah tercabutnya ruh dari jasad. Kematian. Saya rasa maut itu kematian. Kalau maut itu sangat luas itu, Pak Ustaz. Ya kan? Ini nih multi tafsir ini ya. Beda lagi, sekte mana pula abang ini? Heran saya, Bang. Udahlah, saya nggak pusing ke situ dah ya. Saya mau tanya yang lain aja, boleh? Atau abang mau tanya nih sama saya? Apa ini kucing? Bang, macet ini abangnya. Bang, macet, Bang. Bang, wah. Bang, macet, hilang langsung abangnya. itu bukan ini ya teman-teman. Beliau itu bukan kabur jasadnya, itu kabur rohani aja tadi. Kabur rohani itu. Bukan kabur ini gara-gara jaringan, kabur rohani itu. Entahlah, heran saya, beda-beda semuanya. Iya, ada mati rohani, ya, ada sunat rohani. Yang kagak ada itu teman-teman cuma perpuluhan rohani yang kagak ada.
kematian rohani pun juga ada gitu. Heran saya. Dan satu lagi ya teman-temannya, satu lagi nih. Udah jam 12 di tempat saya masalahnya. Satu lagi boleh? Ya. Ayo, satu lagi nih. Aku. Mana, satu lagi. Ya. Silakan. Ini saya makan ini nih, teman-teman. Nih, bukan ini ya, bukan endorse, bukan. Cuma dada ayam gitu. Karena kan saya nge-gym masalahnya. Jadi perlu protein. Julian Delau ya. Nah, turun. Biar semok katanya. Biar semok. Semok itu apa sih teman-teman? Semok apa itu? Apa itu semok? Naikin yang waras tat, nggak ada tandanya di sini. Mau waras mau kagak. Di bawah ini nggak ada. Ini pintar, ini bodoh, ini waras, ini kagak. Coba Bang Brian Jawa ini dulu tadi. Beliau kan udah naik di awal tuh. Cuma kan jaringannya kurang bagus. Bang Brian gimana Bang? Udah bagus nggak itu jaringannya? Iya, mudah-mudahan jaringannya bagus Pak Ustadz. Coba dibuka dulu kameranya. Masya Allah. Aduh. Gak boleh nih kena baju saya. Oke, Anda silakan mulai bertanya. Silakan. Boleh Ustadz ya, kita share-nya. Silakan. Kayak mau saya tanyakan sama sorry. Silakan Bang. Ya. Anda mau nanya apa? Silakan, saya dengarkan dulu pertanyaannya. Ya. Boleh Pak Ustadz? Begini Pak Ustadz. Tadi atau di dalam Al-Quran mengatakan bahwasannya Muhammad itu adalah Nabi. Terus? Nah, sementara di kitab Bible kami bahwasannya tidak ada Nabi setelah daripada Isa Al-Masih atau Yesus. Dan tidak ada Nabi di luar daripada bagian. Kira-kira pandangan Ustaz mengenai persoalan ini terdengarkan Pak Ustaz? Ya, kira-kira pandangan Ustaz mengenai hal ini bagaimana? Kemudian saya sering mendengar baik dari para pengkhotbah daripada Ustaz bahwasannya Nabi Muhammad tertulis di dalam Bible atau Taurat. Jadi saya sudah buka Taurat dan itu tidak ada Pak Ustaz. Ya, baik. Ini dulu Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, jadi begini Bang, tanggapan saya. Satu hal dulu tentang yang Anda katakan di terakhir. Tidak ada Nabi setelah Isa atau Nabi Yesus. Ada. Ya. Masih bermunculan Nabi. Setelah Yesus diangkat masih bermunculan Nabi. Mau ayatnya ada. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada 5 nabi di situ yang muncul setelah Yesus. Jadi ungkapan Anda bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Isa atau Yesus itu salah. Karena kitab Anda sendiri yang bantah. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, nabi masih muncul ada 5 di situ. Oke? Silakan Anda buka aja. Yang kedua, tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat. Sewaktu Nabi Musa diutus, nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada. Hanya ada di bangsa Israel yaitu Musa. Nggak ada nabi di luar bangsa Israel.
Habis itu di zaman Yesus gak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat. Gak ada nabi diutus di luar Israel. Tapi ada nabi ya yang bangsanya itu bukan Israel. Ayub bukan Israel. Terus juga Bileam bukan Israel. Nabi mereka di kitab Anda. Abraham bukan Israel. Ishak bukan Israel. Tuh, Sepakat. artinya tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat, hanya di zaman waktu nabi itu diutus. Setelah nabi itu diutus, diangkat Yesus, ada nabi-nabi di luar Israel. Dan ada bermunculan beberapa nabi gitu. Itu tanggapan saya. Terkait kata Anda Nabi Muhammad itu ada di Taurat, Pak, yang dikatakan Al-Quran kayak gini ya Pak ya. Nabi Muhammad itu tertulis di kitab sebelumnya. Mohon maaf, yang dimaksud bukan kitab Anda. Bukan kitab Anda. Oh iya, bukan kitab Taurat atau Perjanjian Lama atau kitab orang Yahudi. Jadi yang dimaksud itu adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, bukan kitab setelahnya. Karena di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Celakalah yang mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, memasukkan ideologinya, mengubah dan menambahi serta mengurangi. Tuh, dengan tangan mereka sendiri untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Jadi nggak perlu dicari di kitab Anda. Maksudnya itu adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Gitu. Pengajaran dari pengajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, bukan pengajaran setelahnya gitu. Itu yang dimaksud. Jadi bukan kitab Anda Bible, bukan. Karena kitab Anda bukan Injil dan bukan pula Taurat. Tapi Bible. Taurat itu apa sih? Ajaran Nabi Musa. Injil itu apa sih? Ajaran Nabi Isa. Nah, berkaitan. Apakah ada Yesus menubuatkan Nabi Muhammad? Tidak secara spesifik, Pak. Yang namanya nubuatan tidak secara spesifik. Tapi ada Yesus mengatakan, ya, aku meminta kepada Bapa mengutus seorang roh kebenaran, yang mana orang itu akan memuliakan aku. Roh Kudus, Pak. Ya, bentar nanti kita bahas. Yang mana dia akan memuliakan aku dan dia akan bersaksi tentang aku, kan kayak gitu. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kan gitu kata Yesus. Kalau Anda katakan itu Roh Kudus, bukan roh, Pak. Karena yang dimaksud itu adalah orang. Orang yang mempunyai roh kebenaran. Bukan roh kudus. Yang namanya orang bukan roh. Roh penolong itu bukan Roh Kudus. Kalau roh penolong itu berbentuk roh. Roh Kudus itu kan berbentuk roh, bukan manusia. Tapi yang dikatakan oleh Yesus itu adalah roh penolong, seorang penolong lain. Yang namanya orang, ada kulitnya, ada matanya, ada hidungnya, ada tangannya, ada kakinya. Kalau Roh Kudus kagak kelihatan, kan gitu. Nah, kalau yang namanya orang, berarti seorang penolong lain yang bersaksi tentang Yesus dan memuliakan Yesus. Coba kita lihat. Kalau katanya itu adalah Roh Kudus yang menyertai Kristen, apakah Kristen memuliakan Yesus? Saya mau tanya. Kristen mengatakan dengan kitab Paulusnya, Yesus mati terkutuk di tiang salib. Ini mati terkutuk penghinaan atau memuliakan? Menyebut orang mati terkutuk. Jelas ini penghinaan. Jelas yang dimaksud bukanlah Kristen. Bukan. Karena apa? Karena ciri roh penolong lain, roh kebenaran itu kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Kristen mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib. Dia diseret tentara Romawi, dia ditombak tentara Romawi, diludahi, ditampar. Ini penghinaan bagi Yesus. Iya,
penghinaan bagi Yesus gitu. Artinya apa yang dimaksud bukan Kristen, roh penolong lain itu, bukan Roh Kudus, tapi orang yang mempunyai roh penolong lain, yang mempunyai kesaksian tentang Yesus, yang memuliakan Yesus. Coba lihat Pak, Nabi Muhammad itu. Apa kata Nabi Muhammad? Yesus orang benar. Ada Alkitab sama Pak Ustaz? Ada. Gampang. Kalau Anda mau merujuk ke satu ayat nanti silakan. Saya tahu ayatnya di mana. Kan kayak gitu. Nanti Anda sebutkan aja. Yohanes 16. Yohanes 16. Ya. Di situ tercatat di Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Ia Roh Kudus akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku setelah ia nanti naik ke surga. Terbukti. Saya sedikit saja. Ketika ia sudah naik ke surga, maka murid-murid tinggal. Murid tinggal dan mereka berkumpul di satu tempat, mereka dikejar-kejar, lalu terbukti apa yang dia katakan di sini nanti ketika baik Allah, ya mereka menceritakan, mereka memberitakan tentang Yesus yang hidup ini, Yesus yang bangkit, dan Roh Kudus menyertai mereka, di mana keajaiban atau tanda dan mukjizat yang terjadi ada dan api semacam lilin, kemudian mereka berbicara dalam semua bahasa. Mereka berbicara dalam semua bahasa. Artinya ia akan menyertai engkau. Roh Kudus ini penolong Pak Ustaz, bukan orang. Baik. Sekarang Anda coba buka Yohanes 14 nomor 16. Yohanes 14 nomor 16. Oke Pak Ustaz. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Seorang penolong lain, kan gitu. Tadi Anda Yohanes 16 kata Anda. Ya, banyak rujukannya. Banyak ada di Kisah Para Rasul juga. Bukan hanya satu rujukan ya, Pak. Oke. Yohanes 14 ya, nomor 16. Bentar saya buka dulu ya. Ya. Yohanes 16. Ya. Baik, di situ aku minta kepada Bapa, dan Dia akan memberimu kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertaimu selama-lamanya. Anak murid Yesus ada berapa, Pak? Ada kata-kata selama-lamanya di situ, Pak Ustaz ya? Iya. Murid-murid Yesus ada berapa dulu? 12. Yang mengkhianati Yudas Iskariot. Baik. Gak ada Yesus mengatakan, aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan 12 orang. Gak ada. Jadi yang dimaksud bukan muridnya Yesus. Tapi kata Yesus di situ seorang penolong lain. Gak ada Yesus minta ngomong ya, minta kepada Bapa 12 orang. Gak ada, tapi seorang. Jelas di sini bukan murid-muridnya Yesus yang dimaksud. Gitu. Ya. Perhatikan di situ, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Emangnya murid-murid Yesus Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Bukan orang itu Pak Ustaz. Masa saya sampai selama-lamanya sih? Iya, ada orang yang menyertai selama-lamanya, Pak. Ada. Kalau itu merujuk kepada, mohon maaf, kalau itu merujuk kepada Nabi Muhammad, maka tidak pas. Karena Nabi Muhammad sudah tiada. Baik. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Sampai hari ini Nabi Muhammad itu ada menyertai setiap muslim di dalam hatinya. Itu maksudnya. Dia menyertai kamu selama-lamanya sampai kiamat. Bahkan ya, satu hari ini diucapkan oleh orang di seluruh dunia itu lebih banyak Nabi Muhammad daripada Yesus. Apalagi murid Yesus jauh gitu. Kan gitu. Gitu. 12 murid Yesus termasuk Paulus juga disalib di ada yang disalib, ada yang mati menderita di beberapa negara karena tidak mau menyangkal imannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya itu Pak, artinya apa? Yohanes. Dia kan memberikan seorang penolong. Yang namanya orang ada dagingnya, ada matanya, bukan berbentuk roh. Dan dia tidak minta 12, tapi 1.
Murid Yesus itu ada 12. Gitu. Iya. Berarti bukan murid Yesus yang dimaksud Yesus di situ, tapi seorang penolong lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itu rujukannya kepada bukan kepada nabi setelah. Oke. Saya Ya. kan tadi ketika Yesus naik ke surga, ya, ketika Yesus naik ke surga dan di situ berkumpul para rasul dari Pentakosta namanya, Pentakosta, dan di situ turunlah Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, di mana saya memakai bahasa Indonesia, tetapi semua bangsa atau suku bangsa mendengarnya dalam bahasa mereka. Itu mujizat. Baik yang Pak, dilakukan bentar dulu. Yang dimaksud Yesus bukan roh Pak, bentuk roh bukan. Tapi yang dimaksud Yesus seorang. Ada satu orang, bukan 12 orang. Gimana sih? Iya, Roh Kudus itu dia pribadi Pak Ustaz. Itu pribadi. Baik, sekarang saya mau tanya, Roh Kudus itu orang atau roh? Roh Kudus itu artinya orang Pak Ustaz. Sejak kapan roh itu orang, Bang? Jangan menyangkal dulu di situ ya. Yang namanya Roh Kudus itu roh, bukan orang gitu. Nggak nyambung kalau Anda katakan Roh Kudus itu orang. Iya. Artinya Allah boleh memakai apa saja, ya, termasuk misalnya Roh Kudus itu untuk menjadi penolong bagi para murid-murid atau para rasul yang tinggal setelah dia naik ke surga. Mana orangnya? Seorang itu mana orangnya coba? Roh Kudus Pak Ustaz. Roh Kudus kok orang? Ya. Kalau orang mana nama Roh Kudus itu orang, mana orangnya pernah nongol tahun berapa, zaman berapa gitu? Tidak ada. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan Pak Ustaz. Iya, saya nggak membatasi kuasa Tuhan. Kalau Roh Kudus itu orang, mana orangnya? Di mana letak sejarahnya gitu? Kalau saya sepakat dengan Pak Ustadz, saya mengiyakan kata Pak Ustadz bahwasanya itu orang dan merujuk kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf, ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus sangat jauh berbeda. Oh, salah Pak. Ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad sama. Hanya saja ajaran Kristen dan Paulus itu beda dengan ajaran Yesus dan ajaran Nabi Muhammad. Andaikan gini Pak, andaikan gini, hanya ada ajaran Yesus, kagak ada ajaran Paulus dan Kristen, maka ajaran Yesus itu nggak ada salahnya di mata Islam, sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Karena gara-gara ada Paulus dan Kristen, jadi kacau ajaran Yesus gitu. Gitu. Contoh begini ya Pak ya, saya contohkan dulu nih. Saya contohkan dulu. Kata Yesus, sembahlah Allah, Islam menyembah Allah. Yesus sunat, Islam wajib sunat. Yesus puasa, Islam puasa. Terus Yesus kagak pernah contohin makan babi, Islam kagak makan babi. Yesus dari tiang salib diturunkan, lalu dia dikapani. Islam kalau mati dikapani. Terus Yesus ketika berdoa kepada Bapaknya dengan cara sujud, Islam sujud dan berdoa. Tiba-tiba kayak gini, siapa ya? Kata Yesus sembahlah Allah, kata Kristen dan Paulus sembah Yesus. Bertentangan dengan Islam dan ajaran Yesus. Ketika Yesus sunat, kata Paulus kagak boleh sunat. Ayo. Ketika Yesus puasa, Kristen ada yang puasa, ada yang kagak. Terus kata Yesus kagak pernah contohin makan babi, tiba-tiba Kristen sampai ekor babi habis. Kan gitu. Nah, soal masuk kerajaan surga. Nah, itu bentar dulu, beda konteksnya di situ. Kalau alasan Kristen kan ada sendiri gitu, nanti dulu tuh untuk masalah itu ya. Kalau ada alasan Kristen makan babi ada tersendiri, saya tahu gitu. Tapi beda udah dengan tidak disunat bukan barometer masuk ke dalam kerajaan. Oke, ya itu kan ada alasan dari Kristen. Cuma kan Yesus di satu berarti gini, di 1 Yohanes 2 nomor 6, kalau kamu percaya dengan Yesus, maka kamu hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Yesus disunat, Anda harus sunat. Kata Paulus nggak boleh sunat. Yesus hidup kagak pernah makan babi. Ya, Kristen makan babi.
bertentangan gitu. Habis itu Yesus puasa. Kristen ada yang puasa, ada yang tidak. Terus juga ya, Yesus ketika diturunkan dari tiang salib, dia dikafani. Kristen pakai jas kalau mati, sama ada si kupu-kupu. Bedanya di situ, Yesus sujud di Taman Getsemani dan berdoa. Sujud itu dahinya ke tanah. Tiba-tiba Kristen di gerejanya joget-joget, nyanyi-nyanyi. Karena Yesus adalah makanya mereka juga joget. Iya, makanya kalaunya ajaran Yesus sama dengan ajaran Nabi Muhammad, sama dengan ajaran Islam. Tapi kalau rusak ajaran Yesus ini karena ada Paulus dan Kristen gitu. Sangat jauh Pak Ustaz, sangat jauh. Sangat jauh ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus. Mohon maaf. Apa jauhnya di mana? Artinya beberapa juga di hadis tercatat dan mohon maaf saya tidak mau mengumpulkannya di sini. Bentar dulu Pak, jauhnya contohin. Contohin satu aja. Ya, salah satu contoh lah ya. Ya, contohnya misalnya di Ka'bah itu, contoh di Ka'bah. Jadi Yesus tidak pernah menyuruh kami ke Ka'bah. Kata Yesus, kamu akan melihat ya suatu saat nanti bahwa kamu tidak menyembah Tuhan di negeri ini lagi, kata Yesus. Di mana yang dimaksud? Bukan di Israel lagi menyembah Tuhan. Di mana yang dimaksud Yesus? Jadi maksudnya ini Pak Ustadz, artinya tidak lagi di Yerusalem, tetapi gimana? Kamu akan menyembah Allah yang hidup, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Kata Yesus, kamu tidak akan menyembah lagi di Yerusalem. Di mana? Di kota mana lagi? Iya, artinya roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh, seperti yang dibahas ya. Roh itu tidak kelihatan Pak Ustadz. Pak, kalau kita melihat jejak-jejaknya, yang dimaksud Yesus ya adalah di daerah Paran. Itu sudah dinubuatkan dari sejak kitab Israel, di mana dikatakan bahwa Israel tidak akan lagi menyembah di Yerusalem, tapi di sebuah kota yang namanya Paran gitu. Paran itu adalah keturunan Iya, sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan, makanya Yesus mengatakan tidak akan menyembah lagi di kota Yerusalem itu. Kamu akan melihat, dan kemuliaan bangsa Israel akan diberikan kepada bangsa lain. Yang ciri-cirinya ya di dalam Nabi Yesaya, ciri bangsa tersebut dia adalah buta huruf. Nggak pernah saya dengar Pak Ustaz. Anda buka Yesaya. Makanya masa lebih tahu saya daripada Anda. Kalau persoalan bangsa yang buta itu orang yang tidak mengenal firman-Nya Allah. Itu bangsa yang buta. Bangsa yang buta ya, ciri-cirinya ya orang kepada yang tidak mengenal Allah. Kepada bangsa yang buta itu ya Pak ya, ketika dia diturunkan kitab dia ngomong kayak gimana? Bangsa yang buta adalah bangsa yang hidup dalam kegelapan, yang menyembah berhala dan tidak menurut firman Allah. Itu iya, satu-satunya bangsa yang buta adalah bangsa Arab. Orang yang makanya bangsa Arab itu sebelum Nabi Muhammad itu datang, mereka nyembah berhala, hidup dalam kegelapan, dan mereka metodenya bukan tulis, tapi mereka buta huruf, tapi mereka metodenya hafalan. Makanya banyak syair gitu. Hafalan di situ ya? Iya, tujuannya ke situ, penyembahannya. Makanya kan di kitab Yesaya itu kalaunya diberikan ya, kalau diberikan kepada orang tersebut ya kitab yang termaterai tersebut, maka dia akan berkata seperti apa? Aku tidak bisa membaca, katanya. Tuh akan diberikan ke bangsa itu gitu loh, kemuliaan dari bangsa Israel. Siapa yang dinubuatkan Nabi Yesaya tuh? Itu kitab wahyu Pak Ustaz. Bukan wahyu, Yesaya itu. Kalau bangsa yang buta itu merujuk kepada tadi itu saya bilang referensinya itu ke bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa yang tidak
mengikuti perintah daripada Allah. Betul. Hidup di dalam kegelapan. Mereka penyembah berhala setelah keluar dari tanah Kanaan atau tanah Mesir, mereka masuk ke tanah Kanaan yang dijadikan oleh Tuhan. Arahnya kemana, Mereka Pak? memberontak. Mereka memberontak dan menyembah berhala-berhala lain. Arahnya kemana? Ke bangsa Israel. Coba arah perjalanannya itu kemana? Ke Paran? Kalau Paran ini saya kurang tahu maksudnya. Udah pelajari dulu kalau gitu ya. Paran itu daerah mana? Ya Bapak pelajari dulu dah ya. Biar Anda tahu Paran itu di mana gitu. Paran itu adalah ke arah Makkah, yang sekarang kota Mekah. Jadi tapi tidak pernah tercatat di Alkitab perjanjian lama. ada, Anda aja yang kagak belajar. Tunjukkan ayatnya. Ada. Saya senang. Saya tahu itu ya. Aduh. Kalau ada, saya pasti senang mendengarnya. Ini kita sharing-sharing ini, Pak Ustaz. Bagi-bagi pengalaman atau ini. Banyak Pak, di bilangan 12-16 ada satu raja-raja ada tuh. Kejadian 21-21 juga juga menyebut gurun Paran. Apa tentang Paran itu ya Anda coba pahami dan di mana daerahnya. Ambil Google Map, di mana itu Paran. Coba. Gurun Paran itu sebelumnya Pak Ustaz. Ya banyak Sebelumnya. kalau merujuk ke Paran ya Pak ya Paran, coba Anda Google Map di mana itu Paran. Bentar. Saya ini satu masih pegang makanan masalahnya bentar ya. Nggak apa-apa, sambil dinikmati aja Pak Ustaz. Bentar. Aduh. Jadi coba Anda buka tuh ya, banyak cerita Paran di ini Anda di kitab Anda itu. Sebentar ya. Gurun Paran. Gurun Paran. Kalau di Parap, aduh. Ini di peta. Aduh. Bentar ya Pak ya nih, saya. Ya nggak apa-apa Pak Ustaz, dilewati aja nggak apa-apa karena saya rasa ini terlalu penting itu bagi kita kurasi Paran. Ya, itu nama daerah nggak ada hubungannya. Ya. Ada Pak. Hubungannya kemuliaan bangsa Israel akan diberikan kepada orang tersebut di daerah tersebut. Ada. Coba Anda buka dulu pegunungan Paran di mana, kan kayak gitu. Biar Anda pelajari pegunungan Paran. Iya, maksudnya begini Pak Ustadz, keselamatan itu hanya datang dari bangsa-bangsa melalui bangsa-bangsa Yahudi. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, lahir di bangsa Yahudi, dia ditolak, lalu ia menjadi batu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Itu kira-kira ceritanya kalau saya tidak salah, menurut ide atau konsep yang ada di Pak Ustadz. Kalau saya kan dari tadi sepakat kata saya. Tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi ketika nabinya itu diutus. Tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat. Iya. Tercatat tapi iya, tapi ketika saat nabi itu diutus, habis nabi itu diutus banyak nabi di luar Israel. Waktu gini maksudnya itu tidak ada nabi di luar bangsa Israel itu kayak gini Pak ya. Ketika Yesus diutus nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Ketika Musa diutus tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Tapi ketika Nabi Musa wafat ada nabi di luar bangsa Israel. Contohnya Ayub sama Bileam. Nah, setelah Yesus diangkat ya ada nabi di luar bangsa Israel. Di dalam Alkitab memang tercatat Pak Ustaz bahwasanya setelah Yesus atau Isa ada nabi, tapi nabinya mohon maaf artinya ajaran-ajaran yang memang membelokkan ajaran firman Yesus. Ajaran itu nabi palsu.
Iya, karena Lukas 16 ayat 16 mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Yohanes ini adalah anak saya, anak Zakaria, dan dia yang membaptis Yesus. Kata sedikit saya ceritakan mengenai Yahya ini, Nabi Yahya ini, bahwa membungkuk dan membuka tali kasut Yesus pun saya tidak layak. Itu kira-kira Pak Ustaz. Baik, menurut Anda Nabi palsu itu siapa? Saya kurang tahu Pak Ustaz. Mungkin artinya yang Nabi palsu ini adalah Nabi yang memang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Itu kira-kira. Dan saya salah tuduh pula karena saya nggak enak. Ya. Baik. Kalau Nabi palsu, Nabi palsu itu, ya gimana? Lanjut Pak Ustaz. Karena Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengakui aku, maka aku juga tidak akan mengakuinya di depan Bapa. Okay. Barang siapa menyangkal anak, maka ia juga menyangkal Bapa di surga. Itu kira-kira Pak Ustaz. Baik. Jadi Pak, ciri nabi palsu itu udah dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 24. Benar. Ya, camkan kata Yesus. Dari buahnya kan kita dapat mengetahui ya, dari buah pengajarannya. Satu, ya. Yang kedua, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya dia ada di padang gurun. Oke? Saya juga nggak ada diceritakan masalah di padang gurun. Oh, Matius 24, coba Anda buka. Nomor 25. Kalau nggak salah. Masih sudah 425 ya Pak Ustaz. Matius, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada. Lanjut. Ya, ini artinya jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam balik, janganlah kamu percaya. Dalam bilik jangan kamu percaya, kata dia kan gitu. Ya. Lanjut 27-nya. Nah, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, yang pula nggak kena kedatangan anak manusia. Anak manusia ini ya, Pak Ustaz. Oke, jadi jelas anak manusia adalah Yesus. Jadi kata Yesus ya, ciri nabi palsu itu ya, dia katakan dia ada di padang gurun, dia ada dalam bilik, dan dia ketemu Mesias dalam bentuk cahaya kilat. Jangan salah mengartikan Pak Ustadz. Ini perkataan Yesus ketika orang bilang dia ada di A, jangan dia ada di B, dia ada di C. Dia tidak menuduh bahwasannya ini hanya contoh. Lihat ada orang yang berkata ada di padang gurun. Itu hanya menjelaskan kata-kata ini Pak Ustadz. Iya, coba Anda buka judul perikopnya. Itu kan tentang masalah siksaan yang berat dan Mesias palsu. Iya. Toh kan ada nabi palsu di situ dijelaskan oleh Yesus. Betul nggak? Di sini di 23 dicatat lebih jelasin lagi di 23 di ayat. Oke. Pada waktu itu jika orang berkata kepada lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Artinya itu hanya perumpamaan yang diberitakan oleh yang disampaikan. Lanjut 24-24-nya coba. Iya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Iya, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat. Kiranya mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Baik. Ya. Nah, terus apa lagi kata Yesus? Camkanlah, kata Yesus kan? Yes. Aku sudah mengatakannya kepadamu lebih dulu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Satu, cirinya di padang gurun nabi palsu itu. Iya. Yang kedua, dia di dalam bilik. Oke. Yang kamar ya Pak, ruangannya. Bilik itu kan macam-macam Pak. Bilik, kamar, penjara bisa. Bilik penjara, kan kamar bilik itu ya. Terus kata Yesus, dia ketemu Mesias itu di padang gurun bentuk kilat tuh, seperti kilat yang memancar dari sebelah timur. Iya.
Satu-satunya yang memenuhi perkataan Yesus ini adalah Paulus, Pak. Satu-satunya yang dimaksud oleh Yesus nabi palsu itu adalah Paulus. Coba Anda buka. Bukan nabi Pak Ustaz, ya rasul itu. Bentar. Coba Anda buka. Di Kisah Para Rasul 9. Paulus ke Damsyik. Damsyik itu padang hutan atau padang gurun? Menangkap Yesus itu menangkap murid-murid Yesus itu Pak Ustaz. Ya pergi ke Damsyik untuk menangkap rasul. Oke, sekarang saya tanya dulu Pak. Damsyik itu padang hutan atau padang gurun? Kurang tahu saya apakah Damsyik jelas padang gurun Pak. Ada di Raja-Raja. Damsyik itu padang gurun. Oke. Di situ Paulus ketemu yang katanya ketemu Mesias atau ketemu Yesus. Dalam bentuk cahaya. Lalu dia ngomong, "Akulah Yesus." Ini ciri-ciri palsu yang dikatakan Yesus, camkan. Aku udah mengatakan kepadamu, jangan percaya sama dia. Itu kata Yesus. Satu-satunya kata Yesus nabi palsu itu adalah Paulus. Itu ciri-cirinya. Coba Anda juga ke 1 Petrus ya. Nomor 1. Nabi palsu atau pengajar palsu itu, Pak ya, dikatakan oleh Petrus dia menemui murid-murid Yesus. Pak? Halo Pak. Ya, masih ada Pak Ustaz, masih ada. Iya. Jadi kata Petrus di 1 Petrus ya, di 1 Petrus apa 2 Petrus? 1 Petrus kalau nggak salah Pak ya. Jadi yang namanya nabi palsu itu dia datang ke murid-muridnya Yesus. Gitu. Oke? Nah, begini Pak. Ya. Boleh saya klarifikasi, boleh saya jawab? Belum selesai. Itu ciri-cirinya yang saya katakan sama Bapak gitu ya. Jadi di situ dikatakan oleh Yesus dan Petrus, ciri-ciri nabi palsu itu adalah datang kepada murid-muridnya Yesus. Kira-kira siapa gitu? Ya, berarti di zaman murid-muridnya Yesus dan ngaku ketemu Yesus di padang gurun. Habis itu Pak, ya ciri-ciri dari yang dikatakan Petrus dan Yesus ini satu-satunya merujuk ke Paulus. Lalu kata Anda Paulus bukan nabi, betul? Salah. Coba Anda buka Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ya, kita masuk, kalau boleh kita masuk ke intinya aja Pak. Pak Ustadz kan bilang bahwasanya Paulus adalah nabi palsu atau Mesias palsu atau rasul palsu. Iya, dia adalah nabi palsu. Ya, kita buktikan. Ini kan perlu pembuktian. Itu intinya sebenarnya. Jadi biar nggak melebar kemana-mana. Oke. Jadi menurut Pak Ustadz, kalau siapa si Paulus adalah nabi palsu atau rasul palsu, kira-kira apa yang bertentangan tulisan-tulisan daripada Paulus mengenai Yesus. Oke. Kata Yesus kan dari buahnya lah kan kita dapat lihat ajaran nabi palsu itu. Kan gitu. Iya. Semua para nabi ya menyuruh menyembah Tuhan yang mana Tuhannya itu bukanlah manusia. Iya. Bukan anak manusia. Tiba-tiba Paulus menuhankan Yesus. Miliaran manusia tersesat gara-gara Paulus. Dari buahnya lah kata Yesus ya, dia menyesatkan orang-orang banyak. Tuh dari buahnya ketahuan. Yang para nabi menyuruh menyembah Tuhan, tiba-tiba si Paulus ini menyuruh menuhankan Yesus. Dari buahnya aja ketahuan kata Yesus. Jadi begini Pak Ustadz, jadi dulu kita kembali ke belakang, nanti baru saya bahas persoalan Paulus. Paulus ini adalah seperti yang disampaikan sebelumnya, dia seorang jenderal atau panglima dan dia ditugaskan untuk menangkap para murid. Lalu di tengah jalan di Damsyik, Yesus menyatakan kemuliaannya dan menangkap si Paulus menjadi muridnya. Terbukti dia buta beberapa, dia bercakap, mereka melakukan percakapan dengan kilat itu atau Yesus. Akulah Yesus itu kata Yesus, akulah Yesus yang engkau aniaya Paulus.
Jadi artinya seketika juga matanya buta, dan Yesus berpesan melalui roh, melalui nubatan kepada, kalau saya tidak salah, Ananias, bahwasannya akan datang nanti si Paulus dan sembuhkan matanya nanti. Dan ketika Paulus pergi ke daerah yang ditujukan oleh Tuhan Yesus, maka disembuhkanlah matanya dan kemudian ia menjadi pengikut Yesus. Nah, makanya Paulus itu rela mati, tidak menyangkal bahwasanya Yesus adalah Tuhan, karena ia bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Nah, itu satu klarifikasi saya. Kemudian tadi Pak Ustadz bilang bahwasannya ajaran Paulus. Saya mau bilang bahwasannya tidak ada ajaran Paulus, Pak Ustadz. Yang ada adalah ajaran Yesus, yaitu firman Tuhan, dan tidak ada yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, artinya dari sebelumnya juga, bukan hanya di saat bukan hanya di saat ada Rasul Paulus. Di kitab Perjanjian Baru, nanti juga di Perjanjian Lama banyak dikisahkan dan diceritakan bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan. Ya, bahkan Yesus itu yang membuat dunia, dan bahkan di 1 Yohanes 1 mengatakan Yesus sama dengan firman. Di Yohanes 1 ayat 10, dunia ini dijadikan olehnya. Nah, itu di apa kemudian di ayat 14 kalau saya tidak salah ingat, dan dunia tidak mengenal dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, ia menjadi manusia. Ya, ia telah menjadi manusia. Kemudian di dalam beberapa ayat dikatakan ketika Yesus disembah, ia tidak ditolak. Ketika ia dipanggil guru dan Tuhan, ia juga tidak ditolak. Nah, ia juga mengampuni dosa. Siapa sih yang mengampuni dosa? Secara logika yang bisa mengampuni dosa, saya tidak tahu bagaimana dengan orang kita Islam yang berhak mengampuni dosa itu hanya Allah. Tapi Yesus berhak mengampuni dosa karena anak manusia ini sama dengan Yesus adalah berhak dan punya hak untuk mengampuni dosa. Aku dan Bapa adalah satu. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum dia dijadikan, aku telah ada. Itu kejauhan Pak pembahasannya, panjang lagi kita bahas ke situ. Saya bisa bahas itu satu persatu nanti. Karena persoalan Pak Ustadz tadi bilang bahwasannya kita bahasnya nabi palsu dulu tadi. Sebagai Tuhan. Nah, ini kan persoalannya, makanya saya ceritakan sedikit di Pak Ustadz. Tapi kalau mau lagi masih banyak ayat-ayat lain yang mendukung Pak Ustadz. Iya. Terus kira-kira kalau Anda mengatakan bahwa Yesus mengampuni dosa di umat Islam, saya pun bisa mengampuni dosa, masalahnya Pak, gitu. Orang mencuri barang saya, orang itu berdosa sama saya, gitu. Ya. Jadi ketika dia datang minta ampun sama saya atas dosa pencuriannya terhadap barang saya berhak mengampuni dosa dia. Bisa saya ampuni dosa dia. Jadi enggak ada wahnya bisa ngampuni dosa itu, gitu. Ini konsep yang berbeda Pak Ustaz. Konsep yang berbeda dalam arti ketika si A melakukan kesalahan kepada kita, maka kita berhak mengampuninya. Kita berhak memaafkannya, dan itu lagi. Lanjut Pak. Iya, konsepnya berbeda ini. Yang saya sampaikan ini konsepnya berbeda Pak Ustadz. Misalnya saya bersalah kepada Pak Ustadz. Saya punya kesalahan kepada Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz itu memaafkan saya, maka dosa saya termaafkan. Ini beda halnya dengan yang dilakukan Yesus. Ya, kepada pesundal ada seorang pelacur dan dia berkata, ya dosamu sudah diampuni, jangan pernah melakukan lagi. Dalam beberapa hal dalam kesempatan. Nah, artinya si perempuan ini tadi bukan bersalah kepada Yesus. Tidak. Beda halnya ketika saya bersalah kepada Pak Ustadz. Ya, artinya jadi itu nanti gitu yang kita bahaskan untuk masalah mengampuni dosa. Tidak ada hubungannya dengan perkataan Pak Ustadz. Dengan apa yang kita bahas tentang nabi palsu. Jadi kan kayak gitu tadi penjelasan saya tentang nabi palsu. Kira-kira menurut Anda nabi palsu itu yang datang ke tengah murid-muridnya Yesus itu siapa? Nabi palsu yang datang maksudnya ke saat murid-murid ke tengah murid-muridnya Yesus.
ke tengah murid-muridnya Yesus? Saya rasa tidak ada, Pak Ustadz. Karena ke-11 para rasul meneruskan ajaran Tuhan Yesus, dan mereka berpencar ke seluruh bumi, walaupun hanya di Asia, ada di India, ada di Yunani, ya, ada di Mesir, dan mereka mati semua karena tidak menyangkal iman mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika diberi pilihan ke mereka, mau menyangkal Yesus bukan sebagai Tuhan atau pilih mati, mereka memilih mati, Pak Ustadz. Bahkan si Petrus itu matinya digantung salib dan kepalanya di bawah. Ada yang digoreng di kuali. Baik, ini ayatnya saya kasih tahu dulu sama Bapak ya. Ini kata Petrus ya. Iya. 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Dulu banyak tuh zaman Israel nabi-nabi palsu ya, nabi palsu di zaman Israel zaman dulu, kata Petrus. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Oke, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa dan telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Kata Petrus, ya demikian pula di antara kamu, di antara murid-muridnya Yesus. Sebagaimana dulu ada nabi-nabi palsu di tengah umat Allah, nabi palsu ada juga di antara murid-muridnya Yesus. Menurut Anda siapa? Ya. Menurut saya tidak berani menuduh, Pak Ustadz. Ada satu ajaran. Ya benar. Karena persoalan nabi palsu ini begini intinya, Pak Ustadz. Artinya barang siapa menyangkal anak, banyak kaya menyangkal bapak. Karena bapak itu sama dengan anak. Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau kita berbicara masalah Yesus adalah Allah, ada banyak firman, lebih dari 50 saya hafal. Nanti yang kita bahas itu nabi palsu yang datang ke tengah muridnya Yesus. Itu siapa? Nabi palsu ini, Pak Ustadz, adalah nabi yang bercerita atau yang menyampaikan ajaran daripada Yesus, tetapi tidak sesuai dengan konteks yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, saya tidak berani menuduh. Pak, gini, saya bukan menuduh, tapi menurut sejarahnya yang datang ke tengah murid-muridnya Yesus hanya satu orang juga, Paulus juga gitu loh, Pak. Banyak, Pak Ustadz. Sebenarnya banyak. Alkitab mencatat bagaimana ada murid-murid daripada si Paulus, ada murid-muridnya, ada murid-murid Yohanes, termasuk ada satu orang yang pengganti daripada Yudas Iskariot. Kalau saya tidak salah namanya Ananias, kalau saya tidak salah, yang menggantikan Yudas Iskariot yang telah menjual Yesus. Baik, ya itu kan dugaan sementara. Iya, tapi menurut Anda, menurut Anda Paulus ini bukan nabi gitu? Dia rasul, Pak Ustadz. Rasul. Coba gimana? Coba Anda buka Kisah Para Rasul 13 nomor 1 tuh. Iya, Kisah Para Rasul. Oke. Ini Pak Ustadz saya buka. 13 nomor 1. 13 ayat pertama. Saya enak diskusi dengan Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz ada kampanye semua. Ya. 13 ayat 1, Pak Ustadz ya. Coba buka. Pada waktu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Mahanen yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Dan berkata, kata Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Pada waktu itu di dalam jemaat Antiokhia ada beberapa nabi, kan gitu? Iya. Dan pengajar, betul? Iya. 1 Barnabas, 2 Simeon, ketiga Lukius, keempat Menahem, yang kelima di sini nggak ada Herodes dan Saulus. Jadi Paulus itu nabi, Pak. Ya, dia sendiri yang ngaku nabi gitu. Gimana sih? Ini bukan nabi palsu, Pak Ustadz. Ini Barnabas dan Saulus diutus judulnya. Ya iya, di situ kan ada dari beberapa pengajar dan nabi. Iya.
Itu. Jadi pangkat Paulus itu bukan rasul tapi nabi dan pengajar pangkatnya menurut pengakuan dia sendiri di Kisah Para Rasul. Iya. Ini yang bercerita Barnabas dan Saulus. Ini Kisah Para Rasul ini, kalau saya tidak salah ini para rasul yang bercerita, bukan Paulus, Pak Ustaz. Pak, di situ ya Pak ya, Kisah Para Rasul tulisan Lukas dan Paulus, nggak ada dengan yang lain hubungannya. Iya, maksud saya. Jadi referensinya dari Lukas juga, dari Lukas Paulus yang menuliskan kan kayak gitu. Di situ dia Saulus itu dia ngaku sebagai nabi gitu, dia sendiri yang ngaku. Kayak gimana sih? Kan gitu. Lalu apa persoalannya kira-kira Pak Ustadz ketika si Saulus ini dikatakan nabi? Apa masalahnya? Ya genap sudah ya apa yang dikatakan dari ciri-cirinya Yesus ya, nabi palsu itu ya dilihat dari buahnya. Habis itu dia ngaku ketemu Mesias di padang gurun seperti kilat. Itu Paulus juga tuh. Habis itu kata Petrus, dikuatkan Petrus ya, nabi palsu itu datang ke tengah murid-muridnya Yesus. Dan nabi yang disebut nabi apakah termasuk Paulus? Karena cuma satu-satunya Paulus. Semua kelakuannya yang diceritakan oleh Petrus dan Yesus tadi. Dan ternyata memang Saulus adalah nabi ternyata. Kira-kira apa yang salah di ajaran atau apa kalau misalnya di kita Al-Quran apa hadis ya? Ya, menurut hadisnya kalau ada hadis kelakuan daripada Saulus ini atau firman yang diajarkannya, apa kira-kira kesalahannya sehingga dibilang nabi? Ya, kata Yesus, selama langit dan bumi ada, satu iota dari Taurat tidak dapat ditiadakan, oke? Benar. Matius 5 nomor 17 dan 18. Iya. Kata Paulus, hukum Taurat dan segala ketentuannya telah batal. Di Efesus 2 nomor 15. Bertentangan dengan ajaran Yesus. Kata Yesus nggak boleh ditiadakan, kata Paulus batal. Apanya yang batal, Pak Ustaz? Segala hukum Taurat dan ketentuannya. Sudah Pak Ustaz baca sebelumnya? Sudah. Anda buka aja. Ada kata-kata Efesus 2 nomor 15 tuh. Itu satu. Nah, maksudnya satu judul itu sudah Pak Ustaz baca? Udah. Kalau saya baca kitab Anda udah semua, Pak. Udah 7 tahun. Jangan sepotong-sepotong Pak Ustaz. Ya, Efesus berapa tadi Pak Ustaz? Biar kita baca. Efesus 2 nomor 15. Oke, 2:15. Oke. Ya. Efesus 2. Semuanya adalah kasih karunia judulnya. Iya, semuanya adalah kasih dipersatukan di dalam Kristus. Itu judulnya, perikopnya Pak Ustaz. Ya, Efesus 2 nomor 15 coba. Iya, 15. Tapi kita harus balik ke belakang nanti ketika supaya kita mengerti, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Apa yang salah Pak Ustadz? Kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Kata Paulus itu. Hukum Taurat, ini tadi sudah saya bilang Pak Ustadz, hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai di masa Nabi Yahya. Karena inti daripada hukum Taurat itu penggenapannya adalah ketika Isa atau Yesus datang ke dunia. Itu kan konteksnya di situ ya, sesuai konteks doktrin Anda kan kayak gitu. Yang saya pertanyakan gini Pak, kata Paulus, ia telah membatalkan hukum Taurat. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat itu di mana? Nah, oke, begini, ini pemikiran yang ada di dalam pikiran Paulus lalu dituangkannya dalam satu buku di jemaat di Efesus ini Pak Ustaz. Jadi sebelumnya kalau orang berdosa, orang berbuat salah, maka cara meminta ampun kepada Tuhan adalah dengan darah. Tanda kutip Pak Ustaz, dengan darah. Baik di zaman
zaman dulu, zaman bangsa-bangsa Yahudi, zaman Musa, zaman setelahnya, artinya semuanya darah persembahan, darah hewan. Tetapi batal ketika Yesus datang ke dunia. Kenapa batal? Karena yang menggantikan darah binatang hewan untuk meminta ampun kepada Tuhan adalah darah Yesus sendiri. Makanya orang Kristen sampai saat ini tidak lagi memotong binatang untuk meminta pengampunan dosa kepada Allah yang di atas. Baik, kalau itu doktrin dari Kristen kayak gitu saya tahu, Pak. Yang saya tanyakan, kata Paulus gini, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya dan perintahnya. Saya mau tanya, sejak kapan Yesus membatalkan Taurat? Di mana ucapannya? Ada tertulis di dalam kitab Taurat, mata, ganti gigi. Ini Yesus perjanjian baru, Pak. Nah, di Yesus perjanjian baru, kasihilah sesamamu manusia. Iya, di mana dia mengatakan Taurat batal? Ini banyak ini ya. Jadi banyak, artinya banyak hal-hal yang memang di perjanjian lama itu ketika Yesus datang ke dunia, dia membawa ajaran kasih. Baik. Termasuk persembahan darah. Tahu saya itu. Yang di atas. Ya, yang kita cari ini, Pak. Hewan. Ya. Yang kita cari ini sesuai perkataan Paulus. Yesus itu membatalkan Taurat. Itu di mana? Artinya, tadi kan sudah saya sampaikan Pak Ustadz. Jadi konsepnya ini kasih karunia. Boleh saya baca ya supaya jangan juga saya salah mengerti. Iya, baca aja. Ini saya bacakan buat Anda nih ya. Di dalam Kristus. Nih saya bacakan langsung nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, kata Paulus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Pertanyaannya gini, sejak kapan Yesus membatalkan Taurat? Mana ayatnya dia batalin Taurat gitu loh. Nah, ini saya sudah baca Pak Ustadz. Rupanya yang mereka perdebatkan ini adalah soal sunat. Jadi kenapa ada dua kubu di Efesus ini, yaitu harus bersunat dan tidak bersunat. Lalu timbullah persoalan di jemaat Efesus, bagaimana kami kan bukan keturunan Abraham, kami bukan keturunan Yahudi. Jadi Efesus ini bukan keturunan bangsa Yahudi, Pak Ustadz. Jadi sunat itu diberikan kepada keturunan bangsa Yahudi. Itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Sekali lagi nih Pak, coba mungkin kita baca ya, cerna ayatnya ya. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala, paham kan kosakata segala perintah dan ketentuannya. Saya paham, benar. Bukan masalah sunat doang, babi haram jadi halal, sunat iya juga. Terus membunuh 10 hukum Taurat batal semuanya. Sejak kapan, pertanyaannya, sejak kapan Yesus membatalkan itu? Paulus ini bisa-bisanya ngarang gitu. Kita bukan ngarang. Kalau kita buka Alkitab ada Pak Ustaz. Dulu Pak Ustaz, diharamkan makan babi. Ada di perjanjian lama. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, Alkitab mencatat perkataan Yesus bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu turun dibuang ke jamban, itu yang menajiskan orang. Itu sindiran. Menajiskan orang adalah itu sindiran Yesus terhadap orang munafik, bukan bicara makanan dia. Coba Anda baca perikopnya, Yesus nggak ada bicara makanan di situ. Yesus lagi menyindir orang munafik gitu. Iya benar. Dan juga di para rasul mengatakan bahwasanya persoalan makanan atau minuman bukan soal kerajaan surga. Tetapi persoalannya adalah dari hati, keluar dari bibir, lalu keluar dari mulut. Kalau yang masuk di dalam itu, masuk di dalam perut, ya udah dibuang ke jamban. Artinya gini kan Pak, nggak ada secara tekstual dari ucapan Yesus Taurat itu batal, nggak ada. 1 titik 1 koma pun tidak akan ditiadakan kata Yesus. Harus digenapi Pak. Harus digenapi. Iya. Tidak dapat ditiadakan. Lalu kenapa kata Paulus Yesus telah membatalkan Taurat? Di mana-mana Paulus ini ngarang.
sebenarnya dia nggak ngarang, Pak Ustaz. Nah, Ya di mana Yesus berkata Taurat telah batal dari segala perintah dan ketentuannya? Di mana itu? Iya, kita para nabi termasuk makanan, termasuk hal-hal yang memang kita perdebatkan sampai saat ini. Dan ini di Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kita para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Kenapa? Karena inti daripada kita para nabi itu merujuk kepada Yesus, kepada Sang Mesias. Nah, itu Sama halnya ketika di kitab perjanjian lama, ganti-ganti gigi ganti gigi, mata ganti mata, maka ketika Yesus datang ke dunia, bukan dia juga menolak ajaran sebelumnya, tetapi dia mengajarkan kasihilah musuhmu. Ini banyak ini, kalau saya baca ke Pak Ustadz ada sekitar 15 ayat ini. baik. Ya. Kalau gitu gini Pak, saya mau tanya, Anda Protestan? Saya Protestan. Protestan. Baik, kalau semua dari hukum Taurat batal, kenapa ya di perjanjian lama perpuluhan kagak batal? Saya mau tanya, kenapa perpuluhan kagak batal coba? Sebenarnya perpuluhan ini Pak Ustaz, ini hasil dari itu pernah disampaikan ke Pak Ustadz, atau kalau saya tidak salah ada 12 suku bangsa Israel. Saya tahu ceritanya, Kalau saya tahu. tidak salah, Pak Ustadz juga salah menyampaikan kemarin. Boleh saya luruskan ya? Boleh saya luruskan bahwasanya Abraham anaknya Ishak anaknya Esau dan Yakub. Nah, entah saya kurang tahu apakah Pak Ustadz yang menjelaskan kemarin melalui TikTok itu ada dua anaknya Ishak, Esau anak sulung, Yakub adalah anak terakhir kedua, itu anak laki-laki. Dan yang dipilih bangsa ada dua bangsa dalam kandunganmu. Nah, itu sudah disampaikan melalui Nabi, dan kemudian yang akan dipakai oleh Tuhan adalah Yakub. Mungkin tahu cerita Yakub dengan Esau ketika masalah pulang Esau daripada padang belantara memburu binatang, lalu ia mengambil hak kesulungan abangnya melalui sepiring kacang. Nah, di Nabi Yakub ini Pak Ustadz ada 12 anak, dan salah satunya adalah di keturunan daripada Lewi, namanya Lewi, tahu saya, dia yang ambil perpuluhan karena nggak kebagian tanah. Saya tahu ceritanya itu Pak. Yang saya tanyakan bukan masalah cerita itunya. Kalaunya segala perintah dan hukum Taurat batal, ya korban hewan batal sudah, terus sunat sudah batal kan kayak gitu. Ya semua yang di Taurat babi jadi halal. Ya artinya sudah digenapi semuanya. Lalu kenapa perpuluhan kagak batal coba? Ini bukan persoalan batal atau tidak batal Pak Ustaz. Iya. Bukankah perpuluhan itu diberikan kepada bangsa Lewi atau suku Lewi? Kan udah digenapi. Mendapatkan tanah. Kan udah digenapi. Ya, bangsa yang perjanjian lama. Bangsa Israel. Iya. Kalau kau udah digenapi ngapain pula dipakai pula? Sampai sekarang gitu masih aja pendeta tarik perpuluhan. Kalau persoalan perpuluhan itu sebenarnya Pak Ustadz, ya menurut ini juga artinya tidak ada paksaan. Karena itu perintah Tuhan kepada bangsa Yahudi atau kepada Nabi saya kurang. Wah, kalau sakit-sakit batal semua, Pak. Kalau enak-enak masalah duit kagak batal. Kacau juga ini. Kalau masalah sakit-sakit sunat sakit, babi ya enak kan kayak gitu kagak batal kalau perpuluhannya. Macam mana ini? Kalau urusan duit kagak batal, padahal udah digenapi katanya. Kalau digenapi kenapa ini nggak batal ini masalah duit? Coba. Standar ganda di situ, Pak. Macam mana pula? Tidak standar ganda, Pak Ustaz. Karena persoalannya tidak pernah Yesus mengatakan, Yesus bilang berikan kepada kaisar kaisar ini pemerintah, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi bagian daripada Allah. Udah, kesimpulannya gini aja, Pak. Ya, berarti kalau nyom masalah urusan duit lain cerita dah. Kayak gitu aja dah. Urusan duit lain cerita dah. Ya kan kalau sunat diganti sunat hati tuh, ya kan kayak gitu. Kalau kematian diganti kematian rohani. Enggak ada nih. Kalaunya masalah perpuluhan rohani atau perpuluhan hati enggak ada.
tetap harus duit bayar gitu, tetap berlaku itu kan gitu. Persoalan sunat itu masih berlaku sampai sekarang. Karena Allah berjanji kepada Abraham supaya seluruh keturunannya dan orang-orang yang ada di rumahnya harus disunat. Nah, terjadi perdebatan. Kan saudara saya bilang tadi terjadi perdebatan. Jadi artinya ketika Rasul Paulus menyampaikan sampai dia ke Efesus di luar daripada bangsa Israel, lalu terjadi perdebatan. Nah, ketika terjadi perdebatan, jadi bukan persoalan masalah sunat karena itu disampaikan kepada orang Yahudi atau kepada Abraham pada saat itu. Bagi yang mau sunat silakan sunat, bagi yang tidak jadi persoalan Bapak. Sama halnya dengan orang kita di Al-Quran, ketika tersesat atau ketika tidak ada jalan kedua, walaupun babi haram kan boleh dimakan kalau tidak salah Pak Ustadz ya. Ya semua yang haram boleh dimakan Pak, khamar pun boleh diminum. Tuh haram khamar boleh diminum tuh. Apalagi cuma babi, kalau khamar ya khamar alkohol tuh boleh juga diminum padahal haram di Quran. Yang haram-haram tuh kalau untuk masalah makanan bisa kita makan gitu, tergantung kita mau melanggar atau tidak kan gitu. Ini beda dengan cerita perpuluhan, beda Pak, beda gitu, beda. Sudah clear ya dengan artinya referensi saya itu Pak Ustadz, persoalan itu Pak Ustadz atau tidak ya itu tergantung dari Pak. Ya udah kalau gitu Pak, karena udah malam jam 1 malam di tempat saya, mungkin sebelum kita bubar ada yang mau Bapak sampaikan gitu, bisa kita sambung besok. Boleh Pak Ustadz, boleh. Sebenarnya silakan. Mau tanya tapi besok aja. Iya, karena kayaknya mata saya udah juga nggak tahan lagi gitu. Ngantuk jam 1 malam. Besok kita sambung gitu. Ustadz, silakan, mungkin ada yang mau Anda sampaikan sebelum kita tutup. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Jadi terima kasih juga sudah masuk komal Pak Ustadz. Saya sedang bersharing dan bertukar pikiran dengan Ustadz. Mohon maaf kalau ada yang salah dengan kata-kata saya Pak Ustadz. Dan apa yang saya sama-sama Bapak. Sesuai dengan yang ada di Alkitab. Terima kasih. Sama-sama Pak, nanti kita bisa berdiskusi kembali gitu ya Pak ya, di lain waktu mungkin besok atau seterusnya lusa. Oke, selamat malam Pak. Saya izin turunkan dulu ya. Iya teman-teman, itulah hasilnya dari Pak Giawa gitu ya, diskusinya. Jadi saya heran aja kalau semua perintah dan ketentuannya udah digenapi, udah batal, kenapa perpuluhan kagak batal-batal kan gitu. Itu yang bikin saya heran. Memang beda kalau urusan duit ya. Memang beda urusan duit. Makanya sering kan saya tawarin sama teman-teman Kristen ya, sama pendeta Yusuf PI ya, bayarnya 20%. Saya ajarin 1 bulan, jamin bulan depan itu kagak nyembah manusia lagi kan gitu. Tapi kalau sama Pak Pendeta ya bayar 10%, bulan depan tetap nyembah manusia. Lebih baik belajar sama Pendeta Yusuf PI kan gitu. 20% aja pasti berhenti Anda nyembah ya. Oke teman-teman semuanya di YouTube juga ya, karena di tempat saya udah jam 1 malam dan saya udah menemani Anda sekitar 5 jam gitu ya teman-teman. Capek juga nih belakang saya sama mulut saya ya. Jadi kita sambung lagi besok ya teman-teman semuanya. Di sini saya lihat ringkasannya ada 614.000 viewer ya, viewer, pengikut baru 2.300 dan pemberi kado 1,4k. Berlian dari live ini 7.000 ya, 7.000 berlian atau sekitar $29. $29 tuh berapa teman-teman? 300 ribuan ya. Ya saya berterima kasih kepada kawan-kawan yang telah memberikan ini ya, memberikan gift-nya. Gift yang Anda berikan saya gunakan untuk ibadah dan dakwah. Oke, dan sedikit saya tabung juga ya untuk mengejar impian kita, kalau bisa ada rezeki berlebih, berhaji atau bangun masjid gitu ya. Tapi tadi ada yang sindir saya teman-teman. Udah lama Ustadz Yusuf berdakwah ya, tapi
katanya belum ada yang beri umroh. Ya gini ya jawaban saya, rezeki itu nggak kemana, ya nggak kemana, nggak mungkin belum rezekinya. Insya Allah nanti kalau ada gitu ya. Jadi kayak gitu. Yang jelas urusan duit kagak batal kan gitu ya. Sampai sekarang belum batal kan urusan umroh itu, haji, bangun masjid kagak batal kan, sampai sekarang nggak batal itu. Insya Allah ada aja nanti ya. Beda kalau urusan duit ya nggak batal katanya. Meskipun perjanjiannya lama udah ya. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak. Semoga Allah selalu melancarkan rezeki Anda. Terus saya juga berterima kasih kepada Ahlus Shadaqah yang telah memberikan hartanya sedikit untuk para hafiz Quran di seluruh Indonesia, di seluruh pembelajar Al-Quran di seluruh Indonesia, baik Ponpes dan TPQ ya. Jika teman-teman Bapak Ibu muslimin dan muslimat ingin berpartisipasi ya untuk beramal jariah, memberikan adik-adik kita mushaf gratis untuk mereka belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran, Anda bisa hubungi saya di nomor WhatsApp 082156568866. Anda juga bisa konfirmasi di situ ya teman-teman. Yang di YouTube ya saya juga sematkan nomornya di YouTube ya. Tuh, silakan Anda, mungkin untuk orang tua BIN-nya tolong ditulis juga di situ ya. Anda kirim berapa kan bisa konfirmasi di WhatsApp tersebut ya teman-teman semuanya. Nanti saya cek ya insya Allah, dan doakan juga ya teman-teman yayasannya cepat jadi. Dan saya berterima kasih kepada Ahlus Shadaqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal jariah atau amal dari sedekah Anda kepada para santri ya, kepada pembelajar Al-Qur'an sebagai amal yang dicatat Allah untuk mengantarkan Anda dan keluarga ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya ya, mari kita menutupnya dengan doa bersama. Apa sih arti doa yang saya baca ya? Kata Oternya Nitennya yang saya baca ya nih ya, saya meminta kepada Allah agar ya semua permasalahan dalam hidup kita diselesaikan dan diberikan rezeki yang cukup lagi halal ya, diselamatkan dalam beragama agar tidak mudah tergelincir sampai murtad, terus disehatkan badan, dimudahkan rezeki ya, terus juga dirahmati dalam hidup, diringankan sakaratul maut, dan dirahmati di alam barzah. Itu artinya yang saya baca nanti ya. Terus juga niatannya semoga kita menjadi yang Islam ya, menjadi pemimpin atau imam bagi orang yang bertakwa, diselamatkan dunia dan akhirat, dan minta kasih sayang Allah agar selama kita hidup maupun kita wafat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggal nanti dengan iman Islam, dengan iman Islam dan husnul khotimah. Itu yang saya baca artinya ya. Jangan kau bilang ketika saya baca doa apa artinya, derita kau ya, derita kau ya, urus kau masalah perpuluhan yang kagak batal aja ya gitu ya. Dibodohin kau oleh pendeta kau. Lebih baik kau bayar saya 20% ya, bulan depan berhenti nyembah manusia, daripada kau bayar pendeta 10% tetap aja kau nyembah manusia sampai mati. Oke, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'asiyatika wa bifadlika amman siwak, wa'afu anna ya karim, wa'afu anna ya rahim, wa'afu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min
رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya ya dimanapun Anda berada ya. Terima kasih menyaksikan live saya sampai selesai. Saya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam live ini maupun penyampaian saya yang kurang ya. Terus juga semoga ya Anda yang berada dimanapun selalu dalam lindungan Allah dan diberikan sekeluarga. Saya Yusuf Egi dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarbaru, Kelurahan Cempaka ya. Teman-teman kalau mau silaturahim dengan saya, Anda silahkan ya sholat di Masjid Darul Falah Cempaka ya teman-teman. Nah insya Allah akan ketemu saya tuh kalau di jam sholat 5 waktu ya teman-teman. Nah mau subuh, mau zuhur, asar, maghrib, isya ya insya Allah ketemu saya di situ. Kemarin ada Bapak dari Bati-Bati di luar kota, beliau ketemu saya dan sering lihat live streaming saya. Kaget beliau yang ternyata yang pimpin zikirnya saya gitu. Kaget beliau. Oke ya teman-teman semuanya, barakallahu fikum, al-afu minni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.